Aku melemparkan bola sulam untuk mencari suami, tapi malah mengenai seorang perawat kuda. Padahal yang jelas-jelas kuincar adalah sarjana terbaik. Aku ini gengsi. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, aku membiarkan perawat kuda itu menikah dan tinggal di keluargaku. Menurutku, perawat kuda itu kasar dan rendahan. Dia hanya punya wajah yang tampan, tidak lebih. Semua kekesalanku kulampiaskan padanya. Aku memberinya nama Go dan aku tidak sudi dia menyentuh tubuhku. Saat musim dingin, aku menyuruhnya tidur di kandang kuda. Saat musim panas, aku menyuruhnya tidur di gudang kayu bakar. Siang hari, kalau suasana hatiku sedang baik, aku menyuruhnya merangkak di lantai. Aku menginjak cat, lalu melukis di punggungnya. Kalau suasana hatiku sedang buruk, aku akan menginjak wajahnya. Pokoknya, aku melakukan apapun yang paling menghinakan baginya. Tapi dia tidak menangis, tidak mengamuk, dan juga tidak marah. Dia hanya membiarkanku menindasnya begitu saja. Lama-kelamaan, aku jadi merasa sedikit bersalah. Merasa kalau aku ini wanita cantik, tapi juga kaya yang tidak normal. 1 bulan yang lalu, aku diculik oleh perampok ganas. Aku bahkan diberi obat. Dia datang dengan tombak dan kuda yang berlari kencang untuk menyelamatkanku. Aku merasa hari itu dia terlihat sangat tampan. Dalam kebingungan, kami pun melakukan hubungan suami istri. Sepertinya, aku mulai sedikit menyukainya. Saat membuka mata, aku memikirkannya. Saat menutup mata pun, aku tetap memikirkannya. Menurutku, dia seperti siluman pria yang bisa menyihir hati orang. Karena malu dan marah, aku mengusirnya kembali ke kandang kuda. Tapi, dulu saat aku menyuruhnya tinggal di kandang kuda, aku, si cantik yang tidak normal ini, merasa sangat puas. Sekarang, aku malah diam-diam pergi untuk melihatnya. Dia ada di rumahku sendiri. Tapi aku malah mabuk kepayang. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku membuatkan semangkuk mie panjang umur untuknya dengan tanganku sendiri. Aku juga ingin memberinya kejutan, bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Tapi saat aku tiba di kandang kuda, aku baru tahu. Ternyata dia adalah satu-satunya putra kaisar dan permaisuri. Pangeran mahkota yang hilang di antara rakyat jelata karena kekacauan perang. Go dan seketika berubah menjadi telur emas. Kudengar, dia juga punya seorang putri mahkota yang sudah dijodohkan dengannya sejak dalam kandungan. Putri mahkota itu sangat cantik. Dia adalah putri seorang pejabat tinggi. Wanita paling berbakat nomor 1 di ibu kota. Mahir dalam segala hal, mulai dari catur, kaligrafi, hingga melukis. Saat dia kembali ke ibu kota, dia akan menikahinya. Kandang kuda di rumahku sudah dikepung. Begitu melihatku yang mengendap-endap, para pengawal kerajaan langsung menodongkan pedang ke leherku. Rakyat jelata lancang, berani tidak berlutut di hadapan yang mulia putra mahkota. Tiba-tiba aku merasa sedikit sedih. Aku tidak berlutut di hadapannya. Aku hanya menantang risiko kepalaku akan dipenggal. Dan dengan hati-hati menggenggam tangannya. Kau benar-benar yang mulia putra mahkota. Nona Sen, bagaimana caramu ingin menyiksaku hari ini? Pakaian Goni kasarnya telah berganti menjadi jubah hitam panjang yang mewah dan megah. Seluruh dirinya memancarkan aura bangsawan yang angkuh. Dia menepis tanganku dengan dingin. Nona Sen, tenang saja. Saat aku kembali ke ibu kota, aku akan menyuruh orang untuk mengirimkanmu surat cerai. Mataku terasa seperti kemasukan air cabai. Hari ini aku tidak berniat menyiksanya. Aku ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Aku ingin memberitahunya bahwa di dalam perutku ada bayi kecil kita. Aku juga ingin memberitahunya bahwa aku tidak rela berpisah dengannya. Jika dia tidak mau tinggal, aku bisa pergi ke ibu kota untuk menemaninya. Tapi dia bahkan tidak sudi tangannya kupegang. Malah mau memberiku surat cerai. Aku baru berumur 18 tahun dan sudah menjadi janda cerai. Aku akhirnya mengerti. Dia membenciku. Dan dia juga tidak akan menginginkan bayi kecil di perutku. Di masa depan, dia akan hidup bahagia dan harmonis bersama putri mahkotanya. Melahirkan sekumpulan anak-anak emas. Sedangkan aku, Sen Youju, hanyalah orang aneh jahat yang menindasnya saat dia sedang terpuruk. Nona Sen, ada perlu apa lagi? Melihatku masih berdiri terpaku di tempat.
Dia kembali bertanya dengan dingin. Aku ingin dia mencicipi mie panjang umur yang kubuat dengan tanganku sendiri. Tapi aku telah melakukan begitu banyak hal yang tidak termaafkan kepadanya. Dia tidak memenggal kepalaku saja sudah merupakan sebuah belas kasihan. Bagaimana mungkin? Cicipi mie panjang umur yang pertama kali aku buat ini. Aku takut dia akan balas dendam pada seluruh keluargaku, jadi aku tidak berani bicara lagi. Aku hanya menggelengkan kepala dengan mata yang memerah. Hah! Dia mendengus dingin lalu naik ke atas kudanya, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Hatiku terasa hampa seketika. Setelah berdiri mematung untuk waktu yang lama, aku langsung jatuh pingsan ke tanah. Aku hampir saja keguguran. Yang lebih sial lagi adalah, pada hari ketiga setelah dia meninggalkan kota Liangzhou, ayahku dituduh membunuh pejabat penting istana dan dibawa ke ibu kota. Aku dan ibuku tidak percaya ayah akan menyakiti orang lain. Kami bergegas pergi ke ibu kota. Namun yang kami dapatkan adalah kabar bahwa ayahku telah divonis bersalah dan akan dieksekusi sebulan lagi. Aku dan ibuku pergi ke penjara untuk menemui ayah. Dia bilang dia telah dijebak oleh seseorang. Hanya dalam waktu setengah bulan di penjara. Ayahku yang dulu begitu tampan dan gagah, kini telah kurus kering tak berbentuk. Ibuku sangat sedih sampai-sampai matanya hampir buta karena menangis. Dia, yang dulunya adalah orang yang begitu cantik dan ceria, kini tidak ada lagi cahaya di matanya. Tiba-tiba, ibuku teringat akan sesuatu. Dia mencengkeram tanganku dengan erat. Yucu, kamu pergi cari orang itu. Minta bantuan pada Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimanapun juga, kalian berdua saling mencintai selama 2 tahun. Dia bahkan pernah memanggil ayahmu dengan sebutan ayah mertua. Dia pasti tidak akan tinggal diam dan membiarkan kita mati. Yucu, ibu mohon padamu. Aku tidak berani memberitahu ibuku bahwa aku dan putra mahkota saat ini, Chen Mo, tidak pernah saling mencintai. Aku lebih tidak berani lagi memberitahunya bahwa saat aku sedang senang, aku menyuruhnya masuk ke dalam air di musim dingin untuk menangkapkan ikan untukku. Saat aku sedang datang bulan dan merasa kesal, aku mencambuknya berkali-kali dengan cambuk. Dia pasti sangat berharap agar aku, si cantik yang gila ini, mendapatkan kesialan. Bagaimana mungkin dia mau menolongku? Tapi aku tidak tega melihat ibuku, yang sorot matanya baru saja kembali memancarkan sedikit cahaya harapan. Hancur. Akhirnya, aku tetap mengambil jepit rambut emasku yang paling kusukai, lalu pergi ke gerbang kediaman putra mahkota untuk memohon agar bisa bertemu dengannya. Paling parah, biar saja dia membalas dan mencambukku sampai mati. Aku tidak bisa diam saja melihat ayahku dipenggal. Dulu, kalau aku suruh Goudan ke timur, dia tidak akan berani ke barat. Aku ingin dia berlutut di hadapanku. Dia tidak akan berani hanya bersujud di kakiku. Sekarang aku baru sadar. Ternyata begitu sulit untuk bertemu dengannya. Aku menunggu dari pagi hingga petang. Cambuk kecil di tanganku bahkan sudah dipenuhi darah ayam. Akhirnya, aku melihatnya datang dengan menunggang kuda. Dia memang sudah tampan luar biasa. Sekarang, dengan mengenakan mantel bulu yang mahal, dia terlihat bagaikan dewa yang turun ke dunia. Dia turun dari kudanya. Tatapannya yang dingin dan tajam menusuk lurus ke arah cambuk kecil di tanganku. Nona Sen, tangan mana yang kau gunakan untuk menusukku dengan cambuk? Aku sudah gemetar hebat karena kedinginan. Mendengar suaranya yang tanpa kehangatan sedikit pun, bibirku semakin tidak bisa berhenti bergetar. Aku curiga dia ingin memotong kedua tanganku yang berdosa ini. Kemudian, aku mendengarnya berkata lagi, Nona Sen, kaki mana yang kau gunakan untuk menginjakku? Pengawal di belakangnya langsung menghunus pedangnya. Cahayanya berkilauan dengan dingin. Aku takut mereka benar-benar akan memotong tangan dan kakiku. Jadi tanpa sadar aku ingin mundur. Tapi ternyata kakiku sudah membeku kaku. Begitu bergerak, aku langsung jatuh ke dalam pelukannya. Dada bidangnya begitu panas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak teringat malam pertama kami. Kelembutannya saat dia memeluk dan merayuku. Tanpa bisa kutahan, mataku memerah. Mengabaikan bahaya, aku bertanya padanya, Yang Mulia Pangeran Anjing, bisakah kau menyelamatkan ayahku? Dia mengangkat tangannya.
dan dengan ringan mengaitkan tali jubahku. Jadi, kau sengaja menjatuhkan diri ke pelukanku. Apakah kau ingin aku menyelamatkan Sen Nanshan? Biarkan aku melihat Nona Sen yang sombong dan angkuh ini. Punya keahlian apa dalam melayani orang? Kita lihat apa kau bisa menyenangkanku sekali lagi. Sambil berkata begitu, dia langsung menggendongku masuk ke kediaman putra mahkota dan melemparkanku ke atas ranjangnya. Jubah rubah putihnya pun jatuh. Dia langsung mencengkeram jubah dalamku. Tenaga Go dan benar-benar terlalu besar. Dia membantingku ke ranjang seperti itu. Pinggang belakangku terbentur dan terasa sangat sakit. Ditambah lagi, tindakannya sangat keterlaluan. Aku menjadi marah karena malu. Aku tidak bisa menahan amarahku. Aku mengayunkan kipas bertepi emasku. Dia langsung merobek jubah dalamku. Sudut bibirnya terangkat membentuk seringai dingin yang angkuh. Dingin dan tanpa perasaan. Tatapan matanya yang hitam kelam dipenuhi dengan aura dingin yang membuatnya tak terjangkau. Wibawanya terpancar bahkan tanpa perlu marah. Nona Sen, inikah caramu memohon pada orang lain? Kipas bertepi emas di tanganku jatuh lemas ke lantai. Tatapan matanya padaku benar-benar sangat dingin. Bagaikan bilah es yang membeku. Yang sedikit demi sedikit menelan dan membekukan seluruh organ dalamku. Aku pun sekali lagi menyadari. Dia sudah lama bukan lagi Go dan yang selalu menuruti kemauanku. Melainkan Chen Jindan, yang hanya dengan menggerakkan jari kelingkingnya bisa menghancurkan seluruh keluargaku. Puaskan aku. Jika kau bisa membuatku puas, mungkin aku akan berbelas kasih. Dan membiarkan Sen Nanshan hidup, memuaskannya. Tiba-tiba hatiku dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menunduk. Dan dengan lembut menyentuh perutku yang masih rata. Di hari dia kembali ke ibu kota, aku mengalami pendarahan. Meskipun si kecil Go dan di dalam perutku berhasil diselamatkan. Tapi tabib bilang kandunganku tidak stabil. Masih ada risiko keguguran. Aku harus sangat berhati-hati selama 3 bulan pertama. Emosiku tidak boleh naik turun secara drastis. Tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat. Dan terlebih lagi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Aku takut mengalami pendarahan lagi. Aku lebih takut kehilangan si kecil Go dan di dalam perutku. Bahkan jika Chen Jin dan tidak menginginkannya. Aku tetap menginginkannya. Tapi Chen Jin dan ingin aku memuaskannya. Inilah satu-satunya kesempatanku untuk menyelamatkan ayahku. Begitu tidak rela. Tertawa bodoh dalam diam seumur hidup. Aku tidak suka memaksa orang. Karena kau begitu tidak rela. Kau tinggal tunggu saja sebulan lagi untuk mengambil mayat Sen Nanshan. Mataku terasa perih menahan sedih. Aku ingin menangis, dan aku juga ingin memberitahunya bahwa aku sedang mengandung. Kondisi tubuhku belakangan ini kurang baik. Tidak bisa melakukan hal semacam itu. Tapi aku tidak berani. Tidak berani memberitahunya tentang si jabang bayi di perutku. Qiyun yang tumbuh besar bersamaku. Setahun yang lalu menyelamatkan seorang cendekiawan yang malang. Keduanya saling jatuh cinta. Sebelum cendekiawan itu pergi ke ibu kota untuk ujian kenegaraan. Qiyun pun hamil. Cendekiawan itu terpilih menjadi menantu seorang pejabat. Menjadi menantu kesayangan Tuan Menteri. Saat tahu Qiyun mengandung, cendekiawan itu takut anak itu akan menghalangi masa depannya. Jadi dia memaksa orang untuk mencekoki Qiyun dengan ramuan penggugur kandungan. Dia hanyalah seorang pejabat rendahan peringkat 7. Setelah mendapatkan kekasih baru seorang putri bangsawan, dia tentu tidak akan mau menerima anak yang dikandung oleh istri yang telah menemaninya melalui kesulitan. Chen Mo adalah orang yang posisinya di bawah 1 orang tetapi di atas puluhan ribu orang. Seorang putra mahkota. Bagaimana mungkin dia menginginkan si jabang bayi di perutku? Apalagi, aku bahkan bukan istri salehah yang menemaninya melewati kesulitan. Melainkan seorang penyihir cantik gila yang telah menyiksanya selama 2 tahun. Rakyat jelata tidak bisa melawan pejabat. Pejabat rendahan saja bisa merenggut nyawa orang sembarangan. Bagi yang mulia putra mahkota yang agung, jika ingin membunuhku dan si jabang bayi, itu lebih mudah daripada menginjak mati 2 ekor semut. Yang agung putra mahkota itu tampaknya sudah kehilangan kesabarannya. Dia tertawa sinis.
Lalu dengan santai melemparkan jubah dalamku ke lantai. Dan berbalik hendak pergi. Putra mahkota brengsek itu. Aku menggigit bibir bawahku dengan keras. Dan tetap memeluknya erat dari belakang. Aku sudah terbiasa dimanja dan bertindak sesuka hati. Aku sombong dan sangat gengsi. Tidak suka menundukkan kepala pada orang lain. Aku juga tidak ingin berdarah. Tapi aku lebih ingin ayahku terus hidup. Aku mengangkat wajahku menatap atap. Berusaha keras menahan air mataku. Dengan suara bergetar aku berkata, "Aku akan menyenangkanmu, HMPH." Dia tertawa sinis, terdengar begitu dingin dan penuh penghinaan. Saat itu dia membelakangiku. Aku tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tapi aku bisa membayangkan betapa dinginnya ekspresi di wajahnya saat ini. Aku takut dia akan pergi begitu saja dengan marah. Meskipun aku tidak begitu tahu cara menyenangkan seorang pria, aku tetap menyentuhnya dengan canggung. Aku berpikir sejenak, lalu berjalan ke hadapannya. Dengan perasaan sedih, aku mencium bibirnya sekilas. Nona Sen hanya punya kemampuan segini. Kemampuan apalagi yang dia inginkan dariku? Aku merasa malu sekaligus kesal. Ingin sekali kurai pisau kecil berbingkai emasku. Tapi aku mengerti. Jika saat ini aku berani mengambil pisau kecilku itu sama saja dengan mengancam nyawa ayahku. Hanya saja untuk sesaat. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Aku mengangkat wajahku dan kami saling bertatapan. Menatap kegelapan yang bergejolak di matanya. Aku tidak bisa menahan diri untuk teringat kembali pada malam pertama pernikahan kami. Malam itu, sorot matanya bergejolak seperti ombak besar. Dengan kegelapan yang juga tidak ku mengerti. Tapi pada malam itu, dia tidak dengan angkuh menyuruhku untuk menyenangkannya, melainkan menciumku dengan hati-hati dan tulus. Setelah menyakitiku, dia bahkan berulang kali membujukku agar tidak menangis. Sikap diamnya yang sekarang, seakan tak sabar melihatku menangis. Kebaikan dia padaku malam itu, dan perlakuan buruknya saat ini, perbedaannya terlalu kentara. Hidungku terasa perih menahan tangis. Namun, kenangan malam itu juga memberiku sedikit inspirasi. Aku meniru caranya menciumku malam itu. Dan dengan sangat hati-hati menciumnya. Semoga tatapannya tidak sedingin itu. Tolonglah ayahku. Sen Youchu, menjauhlah dariku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat cepat dan berat. Mendengar dia menyuruhku untuk menjauh. Aku takut jika aku tidak segera pergi. Dia akan mendorongku lagi sampai kesakitan. Secara refleks aku ingin mundur. Siapa sangka, aku baru mundur selangkah. Dia langsung menahan pinggangku. Lalu menekanku kuat-kuat di tepi ranjang. Dia membalikkan keadaan. Seakan ingin meremukkan bibirku. Aku ingin sekali mengatakan apa dia ini keturunan anjing. Hanya saja, aku tidak berani mengatakannya. Ciumannya menjadi semakin ganas. Membuatku bahkan sulit untuk bernapas. Aku pun tak bisa mengucapkan satu kalimat utuh. Duniaku seakan hancur berkeping-keping. Aku seperti sehelai daun jatuh yang terapung di lautan dalam. Hanya bisa terombang-ambing mengikuti ombak raksasa. Agak memalukan. Aku malah tak sadarkan diri setelahnya. Ada beban yang mengganjal di hatiku. Jadi tidurku tidak terlalu nyenyak. Langit bahkan belum sepenuhnya terang. Aku sudah membuka mata dengan linglung. Sepertinya Chen Mo akan pergi ke sidang pagi istana. Dia sudah berpakaian dengan sangat rapi. Sangat gagah dan berwibawa. Dingin dan tanpa ekspresi. Bukan lagi sosok dalam ingatanku. Si Chen Goudan yang sehari-hari mengenakan pakaian kain kasar. Mataku kembali terasa perih dan panas. Aku menarik ingusku pelan. Lalu berkata dengan suara serak, "Yang mulia putra mahkota. Semalam, aku sangat sulit untuk melanjutkan kata-kataku. Jadi aku langsung mengubah pertanyaanku, Anda akan menolong ayahku, kan? Kapan aku pernah bilang, asalkan kau membiarkanku tidur denganmu, aku pasti akan menolong Sen Nanshan, apa?" Sontak mataku terbelalak. Aku tidak pernah menyangkanya. Padahal semalam aku sudah begitu menderita. Tulangku seakan remuk redam. Dia bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu.
Aku bahkan belum pulih dari rasa kecewa dan sedih yang mendalam. Saat aku mendengar dia tertawa dingin, lagi pula. Hanya dengan tubuh sepertimu itu, bisa memuaskanku. Aku tidak terlalu pintar. Tapi setelah mendengar perkataannya itu, aku pun mengerti. Sejak awal dia memang tidak berniat menyelamatkan ayahku. Dia sengaja menghinaku. Sama seperti aku yang telah menghinanya selama 2 tahun ini. Mataku terasa perih seolah akan turun hujan deras. Tapi aku tidak suka menangis, jadi aku menahannya sekuat tenaga agar air mataku tidak jatuh. Aku juga menekan keinginanku untuk memungut hiasan emasku. Dengan segenap tenaga, aku menundukkan kepala dan memohon padanya, Yang Mulia Putra Mahkota. Aku benar-benar memohon padamu. Aku tidak ingin ayahku mati. Tolong selamatkan dia. Dia bahkan tidak sudi melirikku sedikit pun. Dengan aura yang dingin, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Jiwaku seakan melayang. Bagaikan mayat hidup. Aku memungut pakaianku yang berserakan di lantai dan memakainya. Lalu berjalan keluar dengan kaku. Tak kusangka, begitu aku melangkah keluar dari istananya, aku melihat Lin Huazi berjalan ke arahku. Dulu aku pernah melihat Lin Huazi dari kejauhan di jalan. Aku langsung tahu dia adalah putri kesayangan dari kediaman Adipati Ying. Dan juga calon putri mahkota masa depan Chen Mo. Lin Huazi sangat cantik. Bagaimanapun juga, ayahku adalah orang terkaya di kota Liangzhou. Pakaian yang dikenakannya mungkin tidak lebih mahal dari pakaianku. Tapi auranya yang terpelajar dan agung tetap membuatku merasa rendah diri. Tatapannya padaku juga penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Seolah-olah aku ini adalah sesuatu yang kotor. Jadi kau ini gadis dari keluarga saudagar yang disukai kakak putra mahkota saat di Liangzhou. Perkataannya itu seolah-olah hubunganku dengan Chen Mo adalah sebuah hubungan gelap yang memalukan. Aku tidak suka dengan sikapnya yang angkuh itu. Aku pun mengoreksinya, bukan dia yang menyukaiku. Aku dan dia memiliki surat nikah. Dia adalah suamiku. Meskipun sekarang Chen Mo mau menceraikanku, juga tidak bisa mengubah fakta bahwa dia pernah menjadi suamiku. Lin Huazi tertawa dengan nada mengejek. Seolah-olah perkataanku sangat menggelikan. Aku sudah mencari tahu, saat Kakanda Putra Mahkota berada di kota Liangzhou. Kau memperlakukannya dengan sangat buruk. Saat dia menikah denganmu, apa kau pernah menghormatinya? Apa kau pernah benar-benar tulus mencintainya? Kau hanya bersikap begini karena sekarang status Kakanda Putra Mahkota begitu mulia. Kau hanya ingin menumpang kekuasaan. Itulah sebabnya kau buru-buru mencoba menjilat Kakanda Putra Mahkota. Mana mungkin Kakanda Putra Mahkota tertarik pada wanita gila harta sepertimu. Wanita kejam yang tak tahu terima kasih. Tapi, kalau kau memang sangat ingin bergantung pada Kakanda Putra Mahkota, tunggu sampai aku dan dia menikah. Aku bisa memintanya untuk menerimamu di istana sebagai seorang selir rendahan. Benar-benar keterlaluan. Siapa juga yang sudi menjadi selir rendahan itu? Aku hanya menginginkan satu pasangan untuk seumur hidup. Kalau Chen Mo mau menikahi wanita lain, sekalipun aku sedikit menyukainya, aku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Kalau bukan karena nyawa ayahku kini berada di tangan para pejabat ini, aku pasti sudah berkelahi dengan Lin Huazi. Tapi setelah ayahku dijebloskan ke penjara, aku dan ibuku terus memohon bantuan kemana-mana. Sifat pemarahku sudah lama terkikis habis. Setelah berkali-kali menemui jalan buntu, aku pun sadar, sekaya apapun keluargaku, tak akan bisa mengalahkan kekuasaan. Dulu aku benar-benar dimanjakan oleh ayah dan ibuku. Sehingga aku menjadi begitu congkak dan tidak tahu diri. Bertindak sesuka hati. Aku tidak akan menjadi selir. Aku tidak berdebat dengan Lin Huazi. Setelah mengatakan itu, aku menyeret tubuhku yang masih terasa sakit dan berjalan pergi. Chen Jindan itu benar-benar bajingan. Tadi malam, dia seperti mau memakanku hidup-hidup. Satu-satunya hal yang aku syukuri adalah aku tidak berdarah. Sepertinya kandunganku tidak terganggu. Setelah berjalan keluar dari kediaman Putra Mahkota, aku menatap matahari yang bersinar terik di atas kepala. Pada akhirnya, tanpa bisa kutahan, air mataku pun jatuh. Chen Mo membenciku. Dia hanya ingin melihat keluargaku menderita.
Dia tidak mungkin akan menolong ayah. Apa yang harus kulakukan untuk membersihkan nama baik ayah dari tuduhan palsu ini? Aku sungguh takut ayah akan benar-benar dipenggal. Nona Sen. Saat itu, aku sedang menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing. Aku buru-buru menyeka air mata di sudut mataku. Aku berbalik dan melihat orang yang memanggilku. Benar saja, itu adalah cendekiawan Lu Xingye. Aku tidak terlalu terpelajar. Karena itu, aku selalu sangat mengagumi para cendekiawan. Ayahku juga menyukai para cendekiawan. Jadi, 2 tahun yang lalu, dia mengumpulkan semua cendekiawan dari kota Liangzhou yang pernah ia danai dan meminta mereka untuk berebut bola sulamanku. Saat itu, aku sangat berharap Lu Xingye yang tampan dan berbakat itu bisa mendapatkan bola sulamanku. Sejujurnya, Lu Xingye tidak berhasil mendapatkan bola sulaman itu. Waktu itu aku merasa cukup kecewa. Kemudian, aku mulai menyukai Chen Mo. Aku pun merasa bahwa semua ini adalah takdir terbaik dari langit. Sayangnya, Chen Mo tidak pernah menyukaiku. Sebaliknya, dia malah membenciku. Aku dengar Lu Xingye juga telah terpilih menjadi menantu pejabat. Dia menikahi putri sah tertua dari Menteri Kehakiman. 2 tahun yang lalu, dia terpilih sebagai Tanhua dalam ujian kenegaraan. Dia memang sudah sangat berbakat, dan dengan dukungan dari ayah mertuanya, karirnya menanjak dengan sangat mulus. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia sudah menjadi langsung tingkat 5 di Kementerian Kehakiman. Kasus ayahku ditangani oleh Kementerian Kehakiman. Aku tahu dia pasti punya pengaruh di sana. Aku segera menghampirinya dan memohon, Tuan Lu. Tuan Lu, ayahku telah difitnah. Bisakah Anda menolongnya? Ayahku dulu benar-benar banyak membantu Lu Xingye dan para cendekiawan dari keluarga miskin lainnya. Aku tidak suka menuntut balas budi. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku hanya bisa berharap Lu Xingye mau menolong karena ayah pernah membantunya di masa lalu. Bantu dia. 2 tahun tak berjumpa. Aku jadi semakin menawan saja. Lu Xingye tidak menjawabku. Dia hanya menatapku lekat-lekat. Tatapannya membuatku merasa sangat tidak nyaman. Tanpa sadar, aku mundur selangkah. Senyumnya menjadi semakin ramah, bagaikan angin musim semi di bulan Maret. Saya, Lu, sudah sejak lama mengagumi Nona Sen. Saya berharap Nona Sen bisa selalu berada di sisi saya. Dasar tidak tahu malu. Aku tiba-tiba mengerti. Lu Xingye tidaklah seperti yang terlihat dari luar. Tidak setulus dan semulia kelihatannya. Sama seperti Shen Mo yang terlihat tidak tertarik pada wanita. Tapi di ranjang, dia sama sekali bukan orang baik. Pria memang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Ayah dan ibuku memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak peduli ayah tidak punya uang sepeser pun, atau bergelimang harta. Beliau tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengambil selir. Aku tumbuh besar dengan curahan kasih sayang ayah dan ibu. Jadi, aku pun menganggap wajar bahwa suami istri harus saling setia. Aku tidak menyangka Lu Xingye sudah menikahi putri pejabat tinggi. Tapi dia masih menginginkanku. Aku memaksa diriku menyembunyikan tangan yang menggenggam cambuk emas kecil di belakang punggungku. Dengan sabar aku berkata, Tuan Lu, Anda sudah menikah. Bukankah wajar bagi seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir? Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah Lu Xingye. Justru, matanya menunjukkan lebih banyak niat jahat dan keserakahan. Saya bisa membelikanmu sebuah kediaman. Kamu tinggal di luar dulu untuk sementara. Saya akan sering datang menemanimu. Saat waktunya tiba, saya akan membawamu pulang ke kediamanku dan mengangkatmu menjadi selir utama. Maksudnya, dia ingin aku menjadi wanita simpanannya. Amarahku sudah sampai ke ubun-ubun. Tapi aku ingin ayahku tetap hidup. Aku harus menahan amarah dan berbasa-basi dengannya. Aku tidak akan menjadi wanita simpanan siapapun. Tuan Lu, kalian para terpelajar selalu berkata, kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air yang deras. Ayahku pernah memberimu banyak sekali perak. Sekarang beliau dijebak orang. Aku harap kamu bisa membantunya. Sekarang ini, yang paling tidak aku butuhkan adalah perak. Sambil berkata begitu,
Lu Xingye mencoba meraih tanganku. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah seorang wanita cantik jelita seperti Nona Sen. Aku tahu Nona Sen pernah bersama putra mahkota selama 2 tahun. Tapi Yang Mulia akan segera menikah. Dia tidak mungkin menginginkan Nona Sen lagi. Nona Sen, kalau kamu ingin Sen Nanshan hidup, satu-satunya pilihanmu adalah ikut denganku, ya. Semakin aku melihat penampilan Lu Xingye yang tampak rupawan di luar, namun busuk di dalam ini, aku semakin merasa jijik. Aku pun mual tak tertahankan. Lu Xingye jelas tidak menyangka bahwa aku akan begitu jijik padanya sampai muntah. Wajahnya langsung menggelap. Kamu jangan tidak tahu diuntung. Dia menggemeretakkan giginya, lalu mulai mengancamku. Seharusnya kamu tahu apa statusku sekarang. Kalau aku ingin Sen Nanshan mati, dia tidak akan bertahan sampai hari eksekusinya sebulan lagi. Sen Youchu, aku beri kamu waktu 2 hari. Jika setelah 2 hari, aku masih tidak melihatmu di villa milikku di selatan kota, kamu sudah bisa mulai menyiapkan peti mati untuk Sen Nanshan. Setelah menjadi murka karena malu, dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia menatapku dengan penuh kebencian, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatiku terasa seolah jatuh ke dalam gua es. Orang bilang kaum terpelajar itu mengerti sopan santun dan punya rasa malu. Kenyataannya, justru banyak orang terpelajar yang tidak tahu berterima kasih. Keluargaku kaya raya. Bahkan jika ibuku dan aku menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkan ayah, uang keluarga kami masih tidak akan habis untuk beberapa generasi. Ibuku sudah membeli sebuah rumah di ibu kota. Setelah berpisah dengan Lu Xingye, aku langsung pergi ke rumah baru. Aku juga punya seorang adik laki-laki yang 2 tahun lebih muda dariku. Sama seperti ayah dan ibuku. Mereka semua pusing begitu melihat tulisan. Hanya adikku yang sudah bisa membaca pada usia 2 tahun dan membuat puisi pada usia 5 tahun. Dia benar-benar terlahir untuk menjadi seorang cendekiawan. Setelah mendengar kabar ayah celaka, adikku, Senmo, juga bergegas pulang dari akademi ke ibu kota. Saat aku kembali, aku melihat Senmo yang tampak kelelahan baru saja masuk ke rumah. Yushi, bagaimana? Apa putra mahkota brengsek itu mau menolong ayahmu? Setelah ibu selesai bertanya padaku, Senmo juga ikut bertanya dengan cemas. Kakak ipar tidak akan membiarkan ayah celaka, kan, Kak? Aku sungguh tidak tega membuat ibu dan adikku kecewa. Tapi ini menyangkut nyawa ayah. Aku tidak berani berbohong. Aku hanya bisa berkata jujur, dia tidak mau menolong ayah. Ini semua salahku. Selama 2 tahun itu aku tidak baik padanya. Dia membenciku, akulah yang mencelakakan ayah. Yushi, jangan bicara sembarangan. Kau adalah harta karun ibu dan ayah. Bagaimana mungkin kau mencelakakan ayahmu? Ibu tidak tega melihatku bersedih. Ia segera menghiburku, ibu berharap ayahmu baik-baik saja. Tapi jika dia benar-benar, mata ibu memerah. Itu sudah takdirnya. Kamu tidak boleh karena tidak bisa menolongnya, lalu menyalahkan dirimu sendiri. Benar, Kak. Kakak itu orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin kakak berbuat salah? Adikku juga berusaha keras untuk menghiburku. Kakak ipar tidak menyukaimu. Itu karena dia tidak punya mata. Kakakku ini begitu pintar dan cantik. Pantas mendapatkan pria terbaik di seluruh dunia. Hatiku terasa hangat. Lihat, kan? Ayahku, ibuku, bahkan adikku, semuanya memanjakanku. Aneh rasanya kalau aku tidak menjadi sombong dan angkuh. Tetapi, gadis keluarga Sen yang dulunya bebas, sombong, dan angkuh itu, setelah memahami banyaknya ketidakberdayaan di dunia ini, sudah tidak berani lagi berbuat sesuka hati. Aku hanya ingin seluruh keluargaku bisa hidup dengan damai. Kak, aku dengar dari ibu kalau kakak sedang hamil. Kakak cepatlah kembali ke kamar untuk istirahat. Umurku sudah 16 tahun. Aku sudah bisa menopang keluarga ini. Biar aku yang mencari cara untuk masalah ayah. Kakak dan ibu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan ayah. Aku menatap Senmo yang tampan dan gagah di hadapanku. Hatiku dipenuhi rasa bangga. Dulu, dia hanyalah bocah kecil yang selalu mengekoriku. Bocah cengeng yang selalu menangis.
Dia benar-benar sudah dewasa sekarang. Perutku terasa sedikit nyeri. Aku juga takut jika tidak beristirahat dengan baik. Akan terjadi sesuatu pada si kecil di dalam perutku. Untungnya, atas bujukan adikku dan ibu, aku pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku sungguh mengkhawatirkan ayah, sehingga tidak bisa tidur sama sekali. Setelah berbaring di tempat tidur selama setengah hari, aku memutuskan untuk mengeluarkan sedikit uang perak dan pergi ke penjara lagi untuk menjenguk ayah. Begitu aku melangkah keluar dari halaman kecilku, aku langsung melihat adikku. Saat itu, adikku mengenakan pakaian yang sangat berwarna-warni, seperti seekor merak jantan yang sedang pamer. Jika pria lain yang mengenakan pakaian seperti itu, penampilannya pasti akan menjadi sebuah bencana. Benar-benar norak dan tidak sedap dipandang. Tapi wajah adikku itu terlalu tampan. Meskipun pakaiannya begitu mencolok, dia tetap memancarkan pesona seorang pemuda yang gagah dan romantis yang bisa membuat semua wanita di menara menggodanya. Kak, adikku tampak sedikit malu saat melihatku. Namun, dia tetap mengenakan pakaian itu dan berputar sekali di hadapanku. Bagaimana menurutmu penampilanku ini? Aku dengar Putri Anyang menyukai pria-pria tampan. Aku berencana pergi ke kediamannya. Kalau dia mau menjadikanku selir prianya, ayah pasti bisa diselamatkan. Adikku adalah murid terpintar di akademi. Guru bilang, adikku pasti akan menjadi sarjana utama termuda di dinasti Zhou Chao. Masa depannya sangat cerah. Adikku adalah seorang terpelajar, bahkan bisa menjadi seorang sarjana utama. Bagaimana mungkin dia menjadi selir pria untuk orang lain? Aku panik, lalu aku menipunya untuk masuk ke gudang kayu bakar dan langsung menguncinya dari luar. Kak, cepat buka pintunya. Aku akan mencari Putri Anyang. Bahkan jika Putri Anyang tidak mau menerimaku, aku bisa mencari orang lain. Aku benar-benar suka menjadi pria simpanan. Apa salahnya seorang pria hidup dari wanita? Adikku menggedor-gedor pintu dengan panik. Aku ini pintar dan juga tampan. Aku akan tinggal di sisi Putri Anyang. Awalnya sebagai pria simpanan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku pasti bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kak, aku ini benar-benar sangat cocok menjadi pria simpanan. Cepat biarkan aku keluar. Aku sungguh tidak menyangka adikku begitu tergila-gila untuk menjadi pria simpanan. Tapi aku tetap tidak rela dia menjadi pria simpanan siapapun. Di dinasti Zhou ini, status pria simpanan adalah yang paling rendah. Dia akan dicatat sebagai kaum rendahan. Jika dia benar-benar menjadi pria simpanan, tahun depan dia tidak akan bisa mengikuti ujian kenegaraan. Aku menopang dagu sambil duduk melamun di luar dapur. Jika aku memohon pada Chen Mo lagi, itu hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Dia begitu membenciku. Jika aku muncul di hadapannya, mungkin malah akan merusak suasana hatinya dan membuat ayahku dipenggal lebih cepat. Lu Xingye itu serigala berbulu domba. Dia hanya ingin mempermainkanku. Aku tidak mau menjadi wanita simpanannya. Tapi, aku tidak bisa benar-benar membiarkan adikku menjadi pria simpanan, kan? Saat malam tiba, aku menyuruh orang untuk mencari tahu lokasi pavilion Lu Xingye di selatan kota. Lalu diam-diam mengirimkan surat untuknya, sambil membawa lentera kecil dari emas. Aku pergi ke pavilionnya di selatan kota. Sejujurnya, pada awalnya aku sangat tidak menyukai Chen Mo. Tapi setelah menikah dengannya, aku tidak pernah berpikir untuk bersama pria lain. Perasaanku pada Lu Xingye sebelumnya juga bukan cinta antara pria dan wanita. Hanya sebatas kekaguman pada seorang cendekiawan. Aku tidak ingin melakukan hubungan intim dengan Lu Xingye. Tapi Chen Mo sudah tidak menginginkanku lagi. Nyawa ayahku berada di ujung tanduk. Adikku malah ingin menjadi peliharaan pria. Menjadi simpanan Lu Xingye. Inilah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan. Satu-satunya jalan keluar untuk keluarga Sen kami. Paling parah, anggap saja malam ini aku digigit anjing. Di sepanjang jalan, aku terus menghibur diriku sendiri. Malam ini, cukup bersabar sedikit, dan semua akan berlalu. Tapi saat aku benar-benar tiba di kediaman itu, melihat Lu Xingye yang tampak seperti orang baik-baik, hatiku tetap tidak bisa menahan rasa panik dan jijik.
Nona Sen. Aku sudah sangat lama menantikan hari ini. Tangan Lu Xingye mendarat di pinggangnya. Sepertinya dia teringat akan sesuatu. Tiba-tiba, dia menyunggingkan senyum di bibirnya. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Seharusnya kau yang melayaniku melepas pakaian. Layanin nenekmu. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan wajah dingin. Rasanya aku ingin menyumpahi seluruh nenek moyangnya. Tentu saja aku tidak mau membantunya melepas pakaian. Melihatku sama sekali tidak patuh. Dia bukan hanya tidak marah, tapi senyumnya malah semakin lembut dan memesona. Nona Sen terbiasa dilayani orang lain. Tentu saja tidak akan bisa melayani orang lain melepas pakaian. Tidak masalah. Sebentar lagi, aku yang akan melayani Nona Sen. Bajingan, aku merasa Lu Xingye semakin menjijikkan. Aku yang memohon padanya. Jadi aku harus sabar. Tidak peduli seberapa tertekannya hatiku, aku hanya bisa menahannya. Lu Xingye melepaskan jubah luarnya. Nona Sen, wajahmu yang cantik jelita. Sungguh merebut hatiku. Malam ini akan menjadi malam pengantin antara aku dan Nona Sen. Aku ingin memakinya lagi. Terutama saat melihatnya membuka ikatan pinggangnya. Dan berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Di hari yang sedingin ini, telapak tanganku malah basah oleh keringat. Aku sadar, semua usahaku untuk menenangkan diri tadi sia-sia. Aku tidak tahan jika Lu Xingye mendekat. Aku lebih tidak tahan lagi untuk bermesraan dengannya. Nona Sen. Api berkobar di mata Lu Xingye. Tangannya bahkan sedikit gemetar karena bersemangat. Tiba-tiba, dia maju selangkah. Dan langsung mencengkeram pinggangku dengan erat. Harum sekali. Dia menundukkan wajahnya. Sepertinya dia ingin membenamkan wajahnya di antara leherku. Aku takut dia benar-benar melakukan itu padaku. Setelah bergidik ngeri, aku buru-buru mundur. Aku hanya ingin menjaga jarak darinya. Lu Xingye, aku tidak mau menjadi wanita simpananmu. Aku bisa memberimu emas, perak, dan permata. Aku benar-benar mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku, ya. Sudah kubilang, aku tidak kekurangan uang. Aku hanya menginginkan Nona Sen. Tatapan aneh yang menyeramkan dengan cepat muncul di mata Lu Xingye. Suaranya bahkan lebih mengerikan, membuat kulit kepala merinding. Dia juga tiba-tiba mengubah panggilannya untukku. Lalu dia berkata, kamu juga boleh terus membuatku marah. Kalau begitu, besok kamu sudah bisa mengurus mayat Sen Nanshan. Jantungku seketika mencelos. Aku tidak mau mengurus mayat ayahku. Tapi tangan Lu Xingye merobek-robek pakaianku. Aku juga merasa sangat jijik sampai rasanya tidak sanggup lagi untuk hidup. Chen Mo memang akan membuatku lelah. Tapi kalau Chen Mo yang menyentuhku, aku suka. Sedangkan saat Lu Xingye mencengkeram pakaianku, aku malah merasa sangat jijik. Seolah ada seekor ular berbisa yang menjijikkan melilit tubuhku. Aku ingin sekali lari dari ular berbisa ini seperti orang gila. Hanya saja, kalau aku egois, ayahku akan disiksa sampai mati. Lu Xingye itu seorang psikopat. Bagaimana mungkin dia akan berbelas kasihan pada ayahku? Manisku, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Setiap malam aku berfantasi tentang dirimu yang kutindih di bawah tubuhku. Malam ini, akhirnya aku bisa mendapatkan keinginanku. Bajingan, saat Lu Xingye pertama kali bertemu denganku, usiaku baru 12 tahun. Ternyata dia benar-benar bukan manusia. Wajahnya menempel di leherku. Aku kembali mendengar suaranya yang penuh dengan ancaman dan niat jahat. Sejujurnya, aku yang membuat Sen Nanshan masuk penjara. Ayahku pernah menolongmu. Kenapa kau tega menyakitinya seperti ini? Kalau dia tidak dipenjara, bagaimana mungkin kau datang memohon padaku? Bagaimana lagi aku bisa mendapatkanmu? Aku sarankan kau menurut saja. Jadilah penurut, senangkan hatiku, dan tetaplah di sisiku. Aku bisa membuat ayahmu dipenjara. Dan aku juga bisa menghancurkan ibumu dan adik laki-lakimu. Jadi, kau harus membuatku senang. Brengsek, aku tidak pernah menyangka. Ayahku dipenjara karena ulah Lu Xingye. Aku sangat benci, rasanya ingin mati bersama Lu Xingye. Tapi, bahkan jika aku membunuhnya sekarang, aku tetap tidak bisa menyelamatkan ayahku. Kelemahanku ada di tangan orang lain.
Sekuat apapun amarah dan benciku, aku hanya bisa menahannya. Binatang itu menciumku lagi. Sambil berbicara, Lu Xingye tiba-tiba menarik kerah bajuku dengan kasar. Hawa dingin yang tiba-tiba terasa membuat tubuhku semakin gemetar hebat. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya dengan Lu Xingye. Dia tiba-tiba merobek bajuku seperti itu. Hal itu membuatku secara refleks mendorongnya dengan keras. Merasakan penolakanku. Wajahnya yang tadinya tampak ramah seketika menjadi gelap dan bengis. Dia sepertinya sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Dia langsung mendorongku dengan kasar hingga jatuh di sampingnya dan berusaha merobek seluruh pakaianku. Pergi, jangan sentuh aku. Tangannya menyentuh tubuhku. Aku merasa seperti dililit ular berbisa. Aku memalingkan wajahku ke samping dan terus-menerus ingin muntah. Air mataku keluar karena merasa sangat jijik. Aku berjuang sekuat tenaga. Tapi meskipun kelihatannya dia sopan, tenaganya sangat besar. Dia mencengkeram pergelangan kakiku dengan erat, membuat perlawananku terlihat seperti pura-pura menolak. Tiba-tiba perutku terasa sangat sakit. Ditambah lagi, dia menindihku dengan kasar. Aku jadi tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaikan ikan di atas talenan, hanya bisa pasrah menanti disembelih. Lepaskan, Lu Xingye. Berani-beraninya kamu menyentuhku lagi. Akan kucincang tanganmu. Dia semakin keterlaluan. Emosiku benar-benar lepas kendali. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Bocah tengik, bibirmu indah sekali. Kenapa ucapanmu begitu menyakitkan telinga? Kamu boleh terus bicara. Tapi setiap satu kata yang kamu ucapkan, aku akan menyuruh orang mengiris sepotong daging dari tubuh Sen Nanshan. Mataku sampai memerah karena marah. Rasanya aku ingin mencabik-cabik Lu Xingye. Tapi aku juga harus mengakui, ancamannya itu sangat ampuh untukku. Aku tidak mau kulit dan daging ayahku diiris. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kebencian bergejolak di dalam hatiku. Tapi aku tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Haha, Lu Xingye tertawa dingin dengan penuh kemenangan. Bagaikan serigala lapar, dia menerkamku. Aku menutup mataku dengan putus asa. Sesaat, aku ingin menggigit lidahku dan bunuh diri. Tapi jika aku mati, ayahku juga tidak akan bisa hidup. Bocah, kamu adalah milikku. Pintu kamarku yang tertutup rapat tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Pintu itu terbuka lebar. Angin dingin yang masuk membuat api lilin di atas meja bergoyang liar. Mendengar keributan itu, tanpa sadar aku membuka mataku. Tak kusangka, orang yang masuk ternyata adalah Chen Mo. Lu Xingye jelas tidak menyangka Chen Mo akan datang ke sini. Dia baru saja akan melepas pakaiannya. Melihat Chen Mo, tubuhnya langsung membeku di tempat. Dengan panik dia mengambil jubah luarnya dan memakainya. Yang Mulia Putra Mahkota. Lu Xingye bahkan belum selesai memakai jubah luarnya. Satu tendangan dari Chen Mo telah menendangnya dengan keras hingga tersungkur ke tanah. Chen Mo terlahir dengan kekuatan luar biasa. Ilmu bela dirinya juga sangat hebat. Waktu itu saat aku diculik, dia datang seorang diri dan memenggal kepala puluhan bandit ganas. Pada saat itu jugalah, tiba-tiba aku merasa sosoknya yang gagah berani dengan tombak di atas kuda. Jauh lebih baik daripada para cendekiawan yang hanya bisa bicara omong kosong itu. Ribuan kali lipat lebih menawan. Lu Xingye ditendang olehnya sampai tidak bisa bangkit. Sama sekali tidak mengejutkan. Aku hanya tidak mengerti. Dia sudah tidak menginginkanku lagi. Kenapa dia masih datang mencariku ke sini? Hamba tidak tahu kapan hamba telah menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota. Sampai membuat Yang Mulia Putra Mahkota datang di tengah malam untuk mengganggu kemesraan hamba dengan kekasih hamba. Lu Xingye memuntahkan seteguk darah dengan kesakitan. Meskipun dia berlutut di tanah, aku bisa merasakan ketidakpuasan dari dirinya. Chen Mo langsung menendang wajah Lu Xingye, membuatnya kesakitan untuk beberapa saat, sampai tidak bisa bersuara. Beta belum menceraikannya. Selama Beta belum menulis surat cerai, maka dia adalah milik Beta. Berani menyentuh orang milik Beta, sama saja cari mati. Chen Mo menendangnya sekali lagi. Lu Xingye langsung pingsan.
Aku mengeratkan pakaian di tubuhku. Aku sedikit bersyukur. Chen Mo datang malam ini dan tidak membiarkan Lu Xingye berhasil. Tapi aku juga sangat takut saat Lu Xingye siuman nanti. Dia akan membalas dendam pada ayahku berkali-kali lipat. Dulu aku bukanlah orang yang cengeng. Tapi setelah hamil, aku jadi sangat mudah menangis tanpa sebab. Ditambah lagi, aku terlalu khawatir dengan keadaan ayahku. Air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Dengan satu tangan, Chen Mo menarikku ke dalam pelukannya. Dia menyeka air mata di wajahku. Raut kemarahan di antara alisnya semakin menjadi-jadi. Sebegitu sukanya kau padanya. Hanya karena beta tidak membiarkannya menyentuhmu, kau sesedih ini. Demi bisa bersamanya. Kau bahkan rela merendahkan dirimu menjadi kekasih simpanannya. Sayang sekali, beta belum menceraikan istri beta. Jangan harap kau bisa hidup bahagia bersama Lu Xingye. Menurutku Chen Mo sudah gila. Kapan aku pernah menyukai Lu Xingye? Hanya orang gila yang mau hidup bahagia bersamanya. Hanya saja, aku sudah benar-benar menyinggung Lu Xingye. Aku tidak berani membuat putra mahkota yang sudah membenciku semakin marah padaku. Ayahku sudah terbiasa hidup nyaman dan dimanja. Siksaan dari Lu Xingye saja sudah tidak bisa dia tahan. Kalau ditambah lagi dengan yang mulia putra mahkota yang kejam. Besok aku benar-benar harus mengurus jenazah ayahku. Aku tidak berani membantahnya dalam diam. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Aku tidak tahu dari mana datangnya air mata sebanyak ini. Malam ini air mataku seperti banjir bandang. Air mataku benar-benar tak terbendung lagi. Semakin aku menangis, sorot mata Chen Mo menjadi semakin dingin. Kamu merasa teraniaya, Sen Youju. Bersama denganku membuatmu merasa begitu teraniaya. Tapi meskipun kamu merasa teraniaya, kamu hanya bisa ikut denganku kembali ke kediaman putra mahkota. Dasar bajingan. Sambil menggertakkan gigi, dalam hati aku mengumpatnya, Lu Xingye si sampah masyarakat. Chen Mo juga bukan orang baik. Yang satu ingin menjadikanku simpanannya. Yang satu lagi ingin menjadikanku selir. Keduanya sama-sama bajingan. Sen Youju, diam. Melihatku masih terus menangis. Chen Mo langsung menepuk pantatku dengan keras. Tempat yang dia tepuk begitu memalukan. Tangisku pun semakin menjadi-jadi. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja. Aku benar-benar melihat dari sorot mata yang mulia putra mahkota yang angkuh itu. Secercah kebingungan. Tapi, bagaimana mungkin dia bingung? Dia sangat membenciku. Dia pasti berharap aku mati karena menangis dan menderita. Bagaimana mungkin dia bisa goyah hanya karena air mataku? Ikut aku kembali. Bertatapan dengan matanya yang sama sekali tidak ada kehangatan itu. Aku sadar bahwa tadi aku hanya terbawa perasaan. Aku segera ingin melepaskan diri dari pelukannya. Aku tidak mau kembali. Aku tidak mau menjadi selirmu, selir. Mata Chen Mo pertama-tama menunjukkan kilatan kebingungan. Lalu segera dipenuhi dengan sindiran dan tatapan sedingin es. Ingin mengikutiku, kamu pikir kamu pantas, Sen Youju. Aku katakan sekali lagi. Sebelum aku memberimu surat cerai. Jika kamu berani berselingkuh di belakangku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Aku memalingkan wajahku ke samping. Air mataku semakin deras membanjir. Manusia macam apa dia ini? Dia meremehkanku, tapi tidak mengizinkanku selingkuh darinya. Dia benar-benar lebih tidak waras daripadaku. Dia sengaja membalas dendam padaku. Hanya tidak ingin aku hidup tenang. Aku tidak mau kembali lagi ke kediaman putra mahkota. Melihatnya bermesraan dengan Lin Huazi. Tapi dia memelukku seperti perampok dan membawaku naik ke kereta kuda. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Kemudian, dia melemparkanku ke dalam kamar tidurnya. Lu Xingye, menyentuh bagian mana darimu? Mataku sedang memerah karena menangis. Sambil mengusap pinggang belakangku yang sakit karena dilempar. Suaranya yang sedingin es yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba terdengar dari atas kepalaku. Segera setelah itu, jari-jarinya yang kapalan menyentuh bibirku. Dia pernah menciummu di sini, aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku menatap Chen Mo dengan sangat waspada. Tatapan matanya yang dalam tak terduga. Perlahan-lahan memunculkan gurat-gurat merah. Bagaikan asura dari neraka yang haus darah.
yang ingin membuat dunia ini menjadi lautan darah. Penampilannya saat ini seolah-olah. Jika aku mengatakan bahwa Lu Xingye pernah menyentuh bibirku, dia akan langsung memotong bibirku. Lu Xingye tidak berhasil mencium mulutku. Aku terus-menerus mual dan ingin muntah. Kurasa dia juga tidak tega melakukannya. Aku juga merasa penampilan Chen Mo saat ini sangat menakutkan. Seharusnya aku tidak membuatnya marah. Tapi sekarang pinggangku sakit, perutku juga sakit. Seluruh badanku terasa tidak nyaman. Aku juga selalu tidak bisa berhenti teringat betapa baiknya dia padaku dulu. Hatiku terasa sangat pilu. Aku tetap tidak bisa menahan diri untuk menentangnya. Aku mengangkat daguku. Raut. Wajahku pun menunjukkan sedikit kesombongan yang tak masuk akal. Bukan urusanmu. Lagi pula, kamu akan segera memberiku surat cerai. Bahkan jika kamu tidak memberiku surat cerai, aku juga akan menceraikanmu, Chen Mo. Kau kan memang membenciku dan muak padaku, ingin membuatku menderita. Aku mengeluarkan cambuk kecil bertepi emas dari lengan bajuku dan melemparkannya ke lantai. Ini cambuknya untukmu. Paling parah, kau cambuk saja aku sampai mati. Semakin aku bicara, hatiku semakin terasa sakit. Aku langsung merebahkan diri di pembaringan, sudah tak peduli apapun. Aku bahkan mengangkat kakiku. Aku pernah menginjakmu dengan kaki ini. Paling parah, potong saja kakiku sekalian. Aku lalu mengangkat tanganku, tangan ini juga untukmu. Terserah kau mau memotongnya bagaimana. Mau ditim atau dimasak kuah merah juga boleh. Kau pukul aku sampai mati pun boleh. Aku tidak mau dia melihatku menangis. Aku memalingkan wajahku ke samping. Asalkan kau berjanji menolong ayahandaku. Aku rela kau menghukumku dengan cara apapun. Mo tidak bicara. Hanya saja, wajah tampannya terlihat sangat kelam. Dia memungut cambuk kecil bertepi emas yang tergeletak di lantai. Tubuhku gemetar hebat tak terkendali. Selama 2 tahun terakhir, saat suasana hatiku sedang buruk, aku sering mencambuk Chen Mo. Tapi, sejak kecil tubuhku memang tidak terlalu sehat. Tenagaku juga tidak seberapa besar. Setiap kali mencambuknya, aku bahkan tak bisa meninggalkan bekas merah. Tapi beda halnya jika dia yang mencambukku. Dia memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Jika dia mengayunkan cambuknya sekali saja, kulitku yang lembut ini pasti akan robek berdarah. Aku takut dia akan mencambukku. Tapi aku juga harus jaga gengsi. Aku tidak mau dia melihatku ketakutan. Aku tetap menegakkan punggungku. Cambuk saja aku, setelah malam ini kau mencambukku sampai mati. Bisakah kau membantu membersihkan nama baik ayahandaku? Setelah aku mati, kau, bisakah kau membakarkan lebih banyak uang arwah di makamku? Aku takut di alam baka nanti. Tidak punya uang untuk dipakai, kakak akan membakarkan uang untukmu. Bermimpi saja terus. Dasar pelit. Setelah mencambukku sampai mati, bahkan membakar uang arwah untukku pun kau tidak sudi. Putra mahkota sialan macam apa ini? Melihat Chen Mo yang semakin mendekat padaku, aku begitu takut hingga langsung memejamkan mataku erat-erat. Aku menggerakkan bibirku sedikit. Aku ingin bilang, bisakah jangan cambuk wajahku? Aku ini sangat peduli pada penampilan. Bahkan jika menjadi hantu, aku juga ingin menjadi hantu yang cantik. Cambuk di tangan Shen Mo tidak jadi mendarat. Justru, pinggangku dicengkeram erat. Dia mencengkeram pinggangku kuat-kuat. Beta menyentuhmu, apa kau begitu tidak rela? Tetapi malam ini, beta tetap akan menyentuhmu. Tiba-tiba, dia menundukkan wajahnya. Bibirnya yang dingin menempel di bibirku. Aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba menciumku. Aku begitu kaget hingga mataku sontak terbelalak. Menatap bulu matanya yang tebal dan hitam, begitu dekat. Aku pun jadi teringat kembali. Saat pertama kali dia menciumku. Bukan pada malam pertama pernikahan kami. Melainkan pada hari ulang tahunku tahun lalu. Dia membuatkan sebuah patung kayu kecil untukku dengan tangannya sendiri. Gadis kayu itu sangat mirip denganku. Melihat gadis kayu itu, jantungku tiba-tiba berdebar luar biasa kencang. Seperti orang sakit. Aku pernah dengar ada orang yang bisa mati mendadak karena jantungnya berdebar terlalu kencang. Saat itu aku sangat takut akan mati.
Aku merasa Senmo yang memberiku hadiah adalah biang keladi yang membuat jantungku bermasalah. Aku tidak berani memberitahu ayah dan ibuku. Jadi, aku hanya bisa menghukumnya diam-diam. Aku menyuruhnya melepas baju dan tengkurap di lantai. Aku mencelupkan kakiku ke dalam cat, lalu melukis kura-kura besar yang sangat jelek di punggungnya. Awalnya, karena dia yang membuat jantungku bermasalah, aku masih merasa cukup kesal. Tetapi saat melihat kura-kura besar yang luar biasa jelek itu, aku jadi sedikit merasa puas. Sambil berbaring di punggungnya, aku tidak tahan untuk tidak menjewer telinganya. Dia sepertinya merasa sangat terhina dan marah. Pangkal telinganya menjadi sangat merah. Semakin merah pangkal telinganya, semakin menjadi-jadi pula aku. Aku menyuruhnya berbalik badan agar lebih mudah menjewer telinganya. Siapa sangka, saat dia berbalik badan, aku tidak siap, dan seluruh tubuhku langsung menempel padanya. Dan kebetulan sekali, bibirku juga menempel di bibirnya. Jantungku berdebar semakin tidak karuan. Rasanya hampir keluar dari dada. Yang lebih parah lagi, bibirnya panas sekali. Seolah ingin membakar bibirku hingga melepuh. Aku merasa ini tidak benar. Aku pun bergegas ingin bangkit. Tapi dia menahan bagian belakang kepalaku. Aku tidak bisa bangun. Aku jadi marah karena malu. Aku ingin memarahinya, tapi begitu aku membuka mulut, seluruh napasku direbut olehnya. Awalnya, gerakannya sangat canggung, membuat mulutku terasa sakit. Kemudian, dia tidak secanggung itu lagi. Dan aku jadi sedikit menyukainya. Jadi, aku tidak langsung bangkit dari tubuhnya. Saat dia melepaskanku dengan napas terengah-engah, aku baru sadar hanya tersisa pakaian dalam di tubuhku. Itu pun, kancingnya sudah terbuka sebagian besar. Aku merasa dia telah berbuat tidak senonoh padaku. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Aku tidak mungkin memberitahu ayah dan ibuku. Aku memutuskan untuk terus memberinya pelajaran. Aku pun mengeluarkan jurus andalanku. Menulis puisi di tubuhnya, menghinanya kalau Chen Goudan bukan manusia. Dia itu anjing, guk-guk-guk. Chen Goudan tidak tahu malu. Dia tidak punya muka. HMPH, kukira aku sudah begitu menghinanya. Dia pasti akan sangat malu dan marah sampai rasanya ingin mati. Bahkan mungkin ingin mati bersamaku. Siapa sangka, dia hanya memanggil nama kecilku dengan suara serak. Memintaku untuk turun dari pinggangnya. Aku belum sempat turun. Dia menciumku lagi. Sambil terus membujukku agar mengizinkannya menciumku sekali lagi. Dulu, Chen Goudan begitu baik. Bahkan saat aku menghinanya, dia akan tetap membujukku. Bagaimana mungkin aku tidak luluh sama sekali? Tapi Chen Jindan yang sekarang hanya bisa menindasku, menghinaku, menyakitiku. Perutku benar-benar sakit sekali. Semakin aku memikirkan betapa dia dulu begitu memanjakanku, lalu melihatnya di hadapanku yang begitu bengis seperti raja neraka, hatiku terasa semakin sedih. Apalagi saat dia dengan kasar merenggut pakaianku. Air mataku yang susah payah kutahan kembali tumpah ruah. Aku menangis terlalu kencang. Air mataku sampai mengenai wajahnya. Gerakannya seketika membeku. Dia dengan dingin mencengkeram pakaianku. Wajah tampannya yang terpahat menjadi sedingin es. Begitu tidak relanya aku menyentuhmu. Hah? Lu Xingye sudah punya istri. Kau masih menjaga kesucianmu untuknya. Nona Sen, kau benar-benar setia sekali. Aku juga tidak harus memilikimu. Dengan wajah muram, dia melemparkan pakaianku ke samping. Lalu dengan kasar membungkus tubuhku dengan selimut. Dan pergi begitu saja. Aku menangis cukup lama. Barulah perutku tidak terasa sesakit tadi. Aku sudah keluar begitu lama. Aku takut ibu dan adikku khawatir. Aku segera merapikan diri dan ingin pulang. Aku tidak bisa pulang. Chen Mo menahanku. Aku tahu si mesum tampan itu ingin menyiksaku perlahan-lahan. Aku khawatir setelah Lu Xingye sadar, dia akan menyiksa ayahku dengan kejam. Aku khawatir tampaku yang menghalanginya. Adikku akan benar-benar dijadikan pemuas nafsu seseorang. Aku sangat cemas hingga mondar-mandir. Bahkan berpikir untuk melompat dari jendela. Tapi di luar jendela ada penjaga yang berjaga. Aku tidak bisa pulang.
Selama 7 hari berturut-turut, aku tidak bertemu Chen Mo. Dia mengirim beberapa pelayan wanita untuk melayaniku. Mereka merawatku dengan sangat baik. Tapi aku sama sekali tidak senang. Aku tidak suka menjadi burung dalam sangkar. Aku lebih takut tidak akan bisa bertemu ayahku. Untuk yang terakhir kalinya. Selain itu, para pelayan ini setiap hari membicarakan Chen Mo. Tentang betapa ia menyukai Lin Huazi. Misalnya saja, tusuk konde apa yang Yang Mulia Putra Mahkota berikan kepada Nona Lin. Bermesraan dan bepergian bersama. Janji setia mereka terdengar begitu memuaskan. Suasana hatiku jadi makin buruk. Ini adalah hari ke-8 aku dikurung di kediaman Putra Mahkota. Akhirnya, aku bisa bertemu lagi dengan Chen Mo. Chen Mo, dasar kau brengsek. Dikurung begitu lama. Aku hampir gila. Aku sudah tidak peduli lagi kalau akan menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota yang agung itu. Begitu melihatnya masuk, mataku memerah. Aku langsung maju dan mendorongnya dengan keras. Cepat lepaskan aku. Aku rindu ibuku. Aku juga mau menjenguk ayahku. Teringat ucapan Lucinye sebelumnya, kalau aku sampai menyinggungnya. Keesokan paginya aku sudah bisa mengurus jenazah ayahku. Hati aku terasa semakin sakit. Aku mendorongnya lagi dengan kasar, Chen Goudan. Kamu itu memang seekor anjing. Kalau kau sampai membuatku bahkan tidak bisa melihat wajah ayahku untuk terakhir kalinya. Aku menggenggam erat cambuk emasku untuk mengancamnya. Sen Nanshan masih hidup. Mendengar perkataannya, hatiku yang tadinya cemas akhirnya bisa tenang kembali. Tapi begitu teringat dia mengurungku, sementara dia sendiri bersenang-senang dengan Lin Huazi setiap hari, aku tetap saja merasa sangat muak melihatnya. Para pelayan itu bahkan mengatakan, dia dan Lin Huazi berada di ruang kerjanya selama 3 hari 3 malam tidak keluar. Semalaman bisa sampai 10 kali. Malam saat kami melakukannya, semalaman pun tidak sampai sebanyak itu. Dia setiap hari bermesraan dengan Lin Huazi. Tidak takut staminanya terkuras dan mati muda. Pokoknya, aku tidak mau terus berada di sini. Aku mau keluar, ucapku. Lalu aku berlari keluar kamar tanpa memedulikan apapun. Dia memegangku erat-erat dari belakang. Aku mau mencari Lucinye lagi. Rela merendahkan diri menjadi wanita simpanannya. Hanya orang bodoh yang mau mencari Lucinye. Aku hanya tidak mau bersama dengan pria milik Ling Huazi. Memikirkan dia mungkin baru saja memeluk Ling Huazi. Aku sangat marah sampai langsung menggigitnya dengan keras. Sen Youchu meringis kesakitan. Suaranya juga diwarnai amarah. Apa kau begitu terburu-buru ingin mengambil jenazah Sen Nanshan? Bajingan ini lagi-lagi mengancamku dengan ayahku. Aku sangat marah sampai mataku terasa sakit. Aku benci diancam. Tapi ayahku adalah titik lemahku. Mengancamku dengan ayah memang selalu berhasil. Aku tidak berani lari keluar lagi. Tapi setiap hari mendengar para pelayan membicarakan hari-hari terkutuknya yang penuh cinta dengan Ling Huazi. Aku sudah muak. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Lalu membanting pintu kamar hingga tertutup. Setelah menggigit bibir bawahku dengan keras, aku langsung melepaskan pakaian di tubuhku. Sen Youchu, apa yang kau lakukan? Pakai kembali bajumu. Entah kenapa, Sen Youchu. Napasnya tiba-tiba terdengar sedikit terengah-engah. Suaranya juga menjadi serak yang memikat. Tapi kali ini, aku tidak akan terpedaya olehnya lagi. Aku juga tidak mungkin menuruti perkataannya. Aku hanya berharap bisa berjuang mati-matian untuk menyelamatkan ayahku. Aku tahu Sen Youchu membenciku. Alasan terbesarnya adalah karena aku telah menghinanya selama 2 tahun. Aku pikir, selama aku membiarkannya melakukan hal yang sama seperti yang pernah kulakukan untuk menghinanya, rasa dendam di hatinya mungkin akan berkurang. Ini pertama kalinya aku berinisiatif menelanjangi diri di depan seorang pria sampai jadi begini. Tapi demi menyelamatkan ayahku, aku tetap menahan rasa malu di hatiku dan berkata dengan nekat, bukankah kau hanya merasa aku ini menyimpang dan ingin balas dendam padaku? Kalau begitu, balaslah dendam padaku. Kau bisa menginjakku dengan kakimu, kau bisa menggambar kura-kura di punggungku.
Tulis saja puisi di tubuhku. Paling parah, kau tulis saja, Sen Youchu si anjing guk-guk-guk. Tulislah, awalnya aku ingin berusaha memasang ekspresi tidak peduli. Tapi saat terpikir dia bisa menindasku. Tapi pasti tidak akan tega membiarkan Lin Huazi menderita. Suaraku tetap saja bergetar menahan tangis. Aku hanya mohon, setelah kau selesai membalas dendam padaku, tolonglah ayahku. Dia benar-benar dijebak orang. Bagaimanapun juga, kau pernah memanggilnya ayah. Tolonglah dia, ya. Chen Mo berdiri di tempatnya, tak bergeming sedikit pun. Aku samar-samar menyadari bahwa hanya dengan membiarkannya menginjakku, menulis puisi dan melukis di punggungku, penghinaan ini masih belum cukup. Aku sangat takut dingin, tapi agar dia mau menolong ayahku, aku pun memberanikan diri. Aku melanjutkan. Aku tahu kau masih membenciku karena memintamu masuk ke air untuk menangkap ikan di musim dingin. Sekarang juga musim dingin. Kalau begitu, aku juga akan melompat ke kolam untuk menangkap beberapa ekor ikan untukmu. Musim dingin tahun lalu, salju turun dengan lebatnya. Tapi Chen Mo malah berlatih menari di halaman dengan bertelanjang dada. Suasana hatiku hari itu sebenarnya cukup baik. Tapi melihatnya begitu tidak menghargai tubuhnya sendiri, hatiku tiba-tiba terasa sesak dan kesal. Aku tidak tahan untuk tidak berkata, kau suka sekali bertelanjang dada, ya. Kalau begitu, masuk saja ke air dan tangkapkan ikan untukku. Siapa sangka, dia benar-benar melompat ke dalam kolam dan menangkapkan 2 ekor ikan untukku. Aku belum pernah masuk ke air untuk menangkap ikan. Tapi kurasa yang lebih ingin dia lihat adalah aku menderita kedinginan. Bisa menangkap ikan atau tidak, itu tidak begitu penting. Jadi aku langsung bergegas lari keluar kamar. Baru saja akan pergi menangkap ikan, Chen Mo mengangkatku dengan satu tangan. Dia menekanku kuat-kuat di tepi ranjang. Kau mau keluar dengan keadaan seperti ini? Apa kau sudah gila? Tidak, tadi aku terlalu sibuk marah. Sampai lupa kalau aku tidak mengenakan pakaian. Memikirkan barusan. Aku ternyata hampir benar-benar lari keluar seperti itu. Aku malu setengah mati. Tapi sekarang aku ingin mengamuk. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Tentu saja aku tidak akan mengaku kalau aku tadi terlalu gegabah. Ini kemauanku sendiri. Lagi pula kau bukan siapa-siapaku. Aku mau keluar bagaimanapun, itu bukan urusanmu. Aku bukan siapa-siapamu. Chen Mo menyeringai. Auranya suram dan berbahaya, seolah ingin memakanku hidup-hidup. Sekarang akan kubuat kau tahu siapa aku sebenarnya. Sen Youchu, aku, Chen Mo, adalah suamimu. Sambil berkata begitu, dia menerkam seperti harimau dan serigala. Dia menundukkan wajahnya dan menggigit bibirku kuat-kuat. Kata, suami, itu terdengar sangat merdu. Tapi sebelumnya dia bilang akan memberiku surat cerai. Dia akan menikahi Lin Huazi. Dia bahkan bermesraan dengan Lin Huazi selama 3 hari 3 malam. 1 malam bisa sampai 10 kali. Mungkin saja barusan dia masih berada di ranjang Lin Huazi. Dia bukan suamiku. Dia suaminya Lin Huazi. Semakin aku memikirkannya, hatiku semakin sakit. Aku mengerahkan segenap tenaga untuk mendorongnya. Semakin aku mendorongnya, semakin dia menggila. Seolah-olah ingin membunuhku. Membuatku benar-benar tak berdaya melawannya. Chen Mo, kau bajingan. Kau bukan manusia, dasar pria brengsek, aku terus memaki-makinya. Meskipun aku merasakan kenikmatan, aku tetap memakinya dengan marah. Entah karena emosiku yang terlalu bergejolak, perutku tiba-tiba terasa sangat sakit. Saat dia menekanku sekali lagi di sisinya, tubuhku bergetar pelan. Aku terbaring di ranjang, tak bergerak sama sekali. Sen Youchu, Youchu. Aku merasa, aku berdarah. Sesaat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar suaranya yang panik. Menurutku ini lucu. Dia pasti sangat berharap aku, si cantik yang aneh ini, cepat mati dan segera bereinkarnasi. Aku pingsan, bagaimana mungkin dia panik? Saat aku pingsan, malam baru saja tiba. Saat aku sadar, matahari sudah tinggi. Kelambu di depan ranjang sudah ditutup rapat. Tapi kelambu yang tipis itu tidak kedap suara. Aku bisa mendengar suara di luar dengan sangat jelas.
Kenapa dia belum juga bangun? Selanjutnya, terdengar suara tabib istana yang gemetar. Ketakutan. Yang mulia putra mahkota, Nona Sen memang memiliki fisik yang lemah. Ditambah lagi, ada tanda-tanda keguguran. Karena itulah dia pingsan begitu lama. Tanda-tanda keguguran. Aku sedikit menghela napas lega. Si kecil di perutku masih ada. Tapi sesaat kemudian, jantungku kembali berdebar kencang. Chen mau tahu aku hamil. Tamatlah riwayat si kecil di perutku. Karena emosiku terlalu bergejolak, aku tak kuasa memukul ranjang. Mendengar suaraku, Chen Mo menyingkap kelambu dan duduk di sampingku. Aku tanpa sadar menggeser tubuhku ke bagian dalam ranjang. Menipu diri sendiri demi sedikit rasa aman. Aku tahu, kalau aku tidak bangun, Chen Mo selanjutnya pasti akan menyuruh tabib istana memaksaku minum obat aborsi. Aku tiba-tiba bangun, sehingga percakapan mereka pun terhenti. Chen Mo menggenggam tanganku dengan erat. Sakit, tidak. Bola mataku bergerak gelisah. Haruskah aku bilang sakit atau tidak? Sebenarnya, aku sudah tidak merasa begitu sakit lagi. Tapi dia membenciku. Jika aku bilang sakit, hatinya pasti akan ikut terluka. Aku menggigit bibirku pelan. Aku tetap berkata, sakit. Tapi aku takut dia akan benar-benar memaksaku minum obat aborsi. Setelah jeda sejenak, aku buru-buru berkata, tenang saja. Aku tidak akan menggunakan anak di dalam kandunganku untuk memaksamu bertanggung jawab padaku. Biarkan aku pergi dari sini. Begitu aku sampai di rumah, aku akan minum obat aborsi. Aku ingin si kecil tumbuh dengan selamat dan sehat. Tentu saja aku tidak akan minum obat aborsi. Aku hanya ingin membuat Chen Mo tenang. Heh, kau begitu tidak menginginkan kedua anak ini. Aku tertegun. Aku tidak menyangka kalau aku mengandung anak kembar. Kalau begitu, aku semakin tidak boleh membiarkan Chen Mo membunuh mereka. Aku mengangguk-angguk dengan cepat. Tidak mau, sampai mati pun tidak mau. Kalau kau benar-benar bisa merasa tenang, aku janji akan minum 2 mangkuk ramuan penggugur kandungan. Membuat mereka berdua lenyap tanpa sisa. Aku diam-diam melirik beberapa tabib istana yang berdiri dengan hormat di samping. Aku takut mereka akan menyiapkan ramuan penggugur kandungan untukku. Tapi mereka tidak memberiku resep obat. Tapi entah kenapa, mereka terus-menerus gemetaran. Sen Youchu, kau hebat juga ya. Chen Mo marah lagi. Dia mengibaskan lengan bajunya dengan kasar lalu berbalik pergi. Kurasa dia mungkin merasa ramuan penggugur kandungan yang kuminum tidak cukup banyak. Aku buru-buru menunjukkan kesetiaanku padanya. Kalau 2 mangkuk tidak cukup, aku akan minum 10 mangkuk. Asalkan kau mengizinkanku pulang. Aku minum 100 mangkuk pun tidak masalah. HMPH. Chen Mo mendengus lagi dengan senyum dingin. Aura membunuh yang terpancar darinya terasa sangat dingin menusuk tulang. Seolah-olah dia ingin membantai seluruh keluargaku. Aku gemetar sambil memegangi perutku. Seperti anak pohon di tengah angin yang dingin. Kali ini, aku benar-benar tamat. Aku sangat menyesali kelemahanku semalam. Kalau saja aku tidak pingsan, Chen Mo pasti tidak akan tahu keberadaan bayi-bayi kecil ini. Dan dia juga tidak akan menyuruhku minum ramuan penggugur kandungan. Tapi aku harus melindungi sepasang bayi mungil di dalam perutku. Chen Mo tidak kembali selama beberapa hari lagi. Aku dengar dari para pelayan kalau dia hanya tidak kembali ke kamar tidur. Dia dan Lin Huasi bersenang-senang di ruang kerja. Langsung menyiram 20 kali dalam semalam. Aku menghitung-hitung waktunya. Dan merasa sedikit bingung. Apa Chen Mo secepat itu? Mungkin karena dia paling benci perubahan model. Liantai mengandung anaknya. Pukulan ini terlalu berat baginya. Mungkin karena itulah dia menjadi seperti ini. Aku sedikit kasihan padanya. Tapi aku juga merasa sedih. Dia dan Ling Huazi hidup bahagia. Aku sungguh merasa sakit hati. Aku tidak menyangka Kaisar dan Permaisuri akan menemuiku. Sebelum Chen Mo menjadi putra mahkota, pejabat tertinggi yang pernah kutemui hanyalah Tuan Prefek. Sekarang aku akan bertemu dengan Kaisar dan Permaisuri. Aneh sekali kalau aku tidak gugup. Terlebih lagi, aku curiga Kaisar dan Permaisuri ingin menghukumku.
Di seluruh dinasti Zhou yang agung, semua orang tahu kisah cinta Kaisar dan Permaisuri. Kaisar adalah kaisar pendiri dinasti Zhou agung. Permaisuri adalah istri bijak yang dinikahinya saat masa-masa sulitnya. Keduanya saling mencintai. Cinta mereka tak akan goyah sampai mati. Chen Mo terpisah dari mereka saat perang ketika berusia 6 tahun. Kondisi tubuh Permaisuri rusak saat melahirkan Chen Mo, sehingga dia tidak bisa hamil lagi. Setelah Kaisar naik tahta, para menteri menasihatinya untuk mengisi harem dengan banyak selir. Dinasti Zhou Agung tidak boleh tidak memiliki penerus. Namun Kaisar adalah orang yang setia. Dia hanya menginginkan satu pasangan seumur hidupnya. Karena cinta, semua yang berhubungan dengannya pun dicintai. Kaisar begitu mencintai Permaisuri. Dia pasti juga sangat mencintai Chen Mo, putra mahkota yang telah lama hilang dan kini kembali. Sedangkan aku, si abnormal yang cantik ini, telah menghina Chen Mo selama 2 tahun. Aneh kalau mereka tidak menghukum mati diriku. Kudengar hukuman mati itu adalah disayat 1000 kali. Aku benar-benar sangat takut. Tapi jika aku tidak masuk ke istana, ibu dan adikku mungkin juga akan dihukum mati. Aku pun memberanikan diri masuk ke istana. Istana ini benar-benar sangat besar, megah dan kokoh, tetapi tidak berlebihan. Aku terpukau oleh pemandangan indah di istana. Aku ingin melihatnya, tetapi tidak berani melihat-lihat. Aku takut jika sikapku tidak pantas, hukumanku akan ditambah lagi. Bahkan jika itu adalah hukuman mati, sayatannya pasti akan ditambah beberapa kali. Kaisar dan Permaisuri ternyata jauh lebih ramah daripada yang kubayangkan. Kaisar baru berusia 40 tahun. Tingkat ketampanannya bisa menyaingi ayahku. Postur tubuhnya tegap, terlihat seperti baru berusia 30-an. Permaisuri begitu anggun dan cantik jelita. Kecantikannya tiada taraf. Tidak terlihat seperti ibunya Chen Mo, malah lebih terlihat seperti kakaknya. Hamba menghadap Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Permaisuri. Aku juga tidak berani menatap Kaisar dan Permaisuri terlalu lama. Aku dengan gemetar menunggu mereka untuk segera menjatuhkan hukuman. Permaisuri ternyata bangkit sendiri dan membantuku berdiri dari lantai. Biar beta lihat dirimu baik-baik. Aku merasa sangat tersanjung sekaligus terkejut. Namun sesaat kemudian, aku kembali gemetar ketakutan. Apakah Permaisuri ini ingin melihat berapa banyak sayatan yang pantas untuk menghukum matiku? Saat hatiku dipenuhi kepanikan, aku kembali mendengar suara Permaisuri yang lembut dan merdu. Tampan sekali. Beruntung sekali si bocah tengik Xiao Mo itu. Yucu. Ku dengar saat Xiao Mo berusia 9 tahun, dia hampir mati kedinginan dan kelaparan. Dan kaulah yang menyelamatkannya. Aku menatap Permaisuri dengan tidak percaya. Sikap Permaisuri terhadapku benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Bukankah seharusnya dia jijik padaku? Kenapa dia malah memujiku tampan? Lagi pula, aku tidak pernah menyelamatkan Chen Mo. Saat Chen Mo berusia 9 tahun, dia memang pingsan karena kelaparan di depan pintu rumahku. Aku memasukkan sebutir pil ke mulutnya. Lalu kuberikan juga sebutir permen. Dia pun sadar kembali. Aku merasa daun-daun emas di tubuhku terlalu berat. Jadi aku memberinya sekantong daun emas. Dia tidak mau pergi. Jadi aku membiarkannya tinggal di rumahku sebagai budak pemelihara kuda. Dunia ini sebenarnya tidak pernah sedamai itu. Beberapa tahun sebelumnya, perang dan para perampok membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Rakyat biasalah yang selalu menderita. Aku sudah melihat terlalu banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Kepingan emas yang kuberikan begitu saja kepada para pemain di festival Kiki sudah tak terhitung lagi jumlahnya olehku. Aku tidak merasa telah menyelamatkan nyawa mereka. Karena di dunia seperti ini, bahkan jika berhasil meredakan kelaparan untuk sementara waktu, di kemudian hari mereka masih bisa mati kelaparan, atau mati di tangan musuh asing dan para bandit. Jadi, aku tidak pernah merasa telah menyelamatkan nyawa Chen Mo. Aku tidak menyelamatkan Yang Mulia Putra Mahkota. Aku tidak berani menipu Kaisar dan berkata jujur. Aku hanya memberi Yang Mulia Putra Mahkota sekantong kepingan emas. Mata Permaisuri yang tersenyum tampak berbinar. Begitu memesona. Anak baik, katanya.
Lalu, dia melepaskan gelang giok yang terlihat tak ternilai harganya dari pergelangan tangannya dan memasangkannya di tanganku. Si bocah nakal Xiaomo itu benar-benar beruntung. Aku tidak berani memakai gelang giok pemberian permaisuri, tapi dia langsung memasangkannya di pergelangan tanganku. Aku pun tak berani melepaskannya. Permaisuri mengobrol banyak hal-hal ringan denganku. Dia bahkan bertanya bagaimana dulu aku dan Chen Mo bergaul. Aku ingin mati saja, mana mungkin aku berani bilang bahwa aku, si cantik yang aneh ini, pernah menghina Chen Mo dengan sangat kejam. Aku duduk di pinggangnya dan menulis kata anjing di dadanya. 3 kata, pria anjing, itu juga pernah kutulis. Aku hanya bisa menjawab, kami seperti teman. Lagi pula, teman yang suka menjahili itu ada, kan? Akulah teman jahil Chen Mo yang aneh itu. Setelah aku kembali ke kediaman putra mahkota, Kaisar dan permaisuri mengirimkan lebih banyak lagi hadiah untukku. Permaisuri juga mengirim pesan bahwa beberapa hari lagi dia akan datang ke kediaman putra mahkota untuk menemuiku. Kurasa ini mungkin karena mereka salah mengira aku adalah penyelamat hidup Chen Mo. Kaisar dan permaisuri ingin membalas budi dan jadi sedikit menyukaiku. Aku hanya tidak habis pikir. Chen Mo jelas-jelas sangat membenciku. Kenapa dia memberitahu Kaisar? Ratu, aku pernah menyelamatkan nyawanya. Aku tidak terlalu pintar. Aku juga pemalas. Ada beberapa hal yang tidak ku mengerti. Aku pun malas untuk terus memikirkannya. Chen Mo menyuruh orang membawakanku obat penggugur kandungan. Aku harus segera mencari cara untuk kabur. Kaisar benar-benar seorang pemimpin yang bijaksana. Saat aku masuk ke istana, aku memintanya untuk menyelidiki kasus ayahku secara tuntas. Dia berkata bahwa kasus ayahku telah diserahkan kepada kuil Dali. Jika ayahku benar-benar tidak bersalah, dia akan mendapatkan keadilan. Sabda Kaisar adalah hukum. Aku berpikir, pengaruh Lu Xingye tidak akan bisa mencapai kuil Dali. Aku bisa bernapas lega. Aku percaya bahwa kebenaran akan terungkap. Fitnah yang menimpa ayahku pasti akan terhapus. Yang paling kukhawatirkan sekarang adalah kedua bayi kecil di dalam perutku. Baru saja kembali dari istana, seorang pelayan datang membawakan semangkuk ramuan hitam pekat. Katanya itu adalah obat penguat kandungan. Mana mungkin aku percaya Chen Mo begitu baik hati sampai memberiku obat penguat kandungan. Aku berpura-pura senang dan berkata pasti akan meminumnya. Setelah menyuruh para pelayan pergi, aku menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Diam-diam aku menuangkan ramuan itu ke samping, ke dalam pot tanaman yang tak ku ketahui namanya. Daun muda tanaman itu yang tadinya hijau dan segar langsung layu seketika setelah kusiram dengan ramuan itu. Benar dugaanku, obat penguat kandungan itu mengandung racun. Uang bisa membuat segalanya menjadi mungkin. Selama aku terkurung di istana ini, aku diam-diam telah menyuap seorang pelayan. Aku memberinya sebuah tusuk konde yang kubeli seharga 20 tael emas. Dia membantuku mengantarkan surat untuk adik laki-lakiku. Aku meminta adikku untuk mencarikanku obat mati suri, jenis yang tidak akan membahayakan bayi di dalam kandunganku. Jika seseorang mati, maka semua dendam pun akan berakhir. Jika dia mengira aku sudah mati, Chen Mo pasti tidak akan memaksaku meminum semangkuk obat penggugur kandungan lagi. Sekalipun dia sangat membenciku, paling-paling dia hanya akan membuangku di kuburan massal. Setelah efek obatnya hilang, aku bisa lari pulang untuk mencari ibuku. Kaisar akan menyelidiki kasus ayahku secara menyeluruh. Ayahku akan segera dibebaskan dari semua tuduhan. Dengan begitu, keluarga kami bisa berkumpul kembali. Aku sedikit khawatir setelah aku mati. Chen Mo akan menusukku 2 kali. Hatiku merasa sangat cemas. Tapi karena sudah sampai sejauh ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa diam-diam berdoa dalam hati semoga dia tidak sekejam itu. Pil mati suri ini kudapatkan saat dalam perjalanan pulang dari istana. Ada seseorang yang mencari kesempatan untuk memberikannya diam-diam kepadaku. Aku mengambil pil mati suri itu, menelannya, lalu berbaring di tempat tidur menunggu kematian. Ah, bukan, menunggu mati suri. Aku bisa merasakan tubuhku tidak bisa bergerak.
Mataku juga tidak bisa terbuka. Tapi aku bisa mendengar suara di sekitarku. Aku mendengar seorang pelayan wanita berteriak panik. Gawat, Nona Sen meninggal. Setelah itu, terdengar suara banyak orang berlalu lalang. Aku menunggu selama beberapa saat. Baru kemudian aku mendengar suara Chen Mo. Penjahat hidup 1000 tahun. Dia sepertinya tidak percaya bahwa penjahat sepertiku bisa mati begitu saja. Suaranya terdengar sangat serak. Kalian bilang, siapa yang mati? Dia tidak mungkin mati. Sen Youchu, bangun untukku. Kalau kau berani mempermainkanku lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu mati untuk menemanimu. Aku sedikit panik. Jangan-jangan, dia benar-benar akan membunuh seluruh keluargaku. Tapi saat ini, selain bisa mendengar suara di luar, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa mendengarkan dia mengamuk dengan hati yang berdebar ketakutan. Sen Youchu, bangunlah. Suara Chen Mo semakin pelan. Kemudian, perlahan-lahan suaranya diwarnai kebingungan dan kepanikan. Kenapa dia panik? Apa dia takut aku akan menjadi hantu dan membalas dendam padanya? Aku tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Aku meninggalkan surat untuknya. Di sana tertulis dengan sangat jelas. Aku bunuh diri dengan meminum racun. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku berharap, setidaknya aku pernah memanggilnya suami. Dia akan mengirim jenazahku kembali ke rumah keluargaku setelah aku mati. Dia sepertinya sudah membaca surat itu. Suaranya terdengar putus asa, tetapi juga diwarnai kebencian yang mendalam. Kamu begitu menyukai Lucy Nye. Saking sukanya, kamu lebih memilih bunuh diri daripada melahirkan keturunanku. Kamu suka Lucy Nye, kalau begitu, akan kubuat dia mati tanpa jasad yang utuh. Tidak, aku tidak ingin dia mati begitu saja. Kamu adalah istriku. Kenapa aku harus membiarkan kalian menjadi sepasang kekasih di alam baka? Benar, aku akan membuatnya hidup segan mati tak mau. Pria brengsek ini bicara apa? Jelas-jelas kamu yang lebih dulu menyuruh orang mengirimiku obat penggugur kandungan. Kamu tidak menginginkan anak-anak kita. Kenapa sekarang kamu malah melimpahkan semua tanggung jawab? Petik 1. Kepadaku. Tapi, kalau dia mau menyiksa Lu Xingye, aku sangat setuju. Lu Xingye, si serigala tak tahu terima kasih yang berhati busuk itu. Memang pantas mati mengenaskan. Kamu ingin aku mengirim jenazahmu pulang. Aku justru akan membuatmu tetap di sisiku. Chen Mo benar-benar sudah gila. Efek obat mati suri ini hanya bertahan selama 12 sichen. Kalau dia tidak segera membuangku ke kuburan massal, sandiwara mati suriku ini akan terbongkar. Youchu, jangan permainkan aku lagi, ya. Cepat buka matamu dan lihatlah. Youchu, bangunlah. Suara Chen Mo semakin lirih dan semakin serak. Kemudian, suaranya terdengar jelas memohon. Bangunlah, aku sama sekali tidak mengerti. Chen Mo sudah menyuruh orang memberiku obat penggugur kandungan. Seharusnya dia membenciku dan berharap aku mati mengenaskan. Kenapa dia begitu sedih saat mengira aku sudah mati? Mungkinkah dia menyesal karena kematianku kurang mengenaskan? Aku masih belum bisa berpikir jernih. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu mendarat di bibirku. Otakku membeku sesaat. Aku baru sadar itu adalah bibir Chen Mo. Aku sangat kaget sampai hampir bangkit dari kematian. Bagaimanapun juga, peranku saat ini adalah sesosok mayat. Bagaimana bisa dia memperlakukan mayat seperti ini? Pria brengsek ini bahkan lebih psikopat dan kekanak-kanakan dariku. Jangan pergi, aku mohon padamu. Buka matamu, kumohon. Dia bahkan tidak lagi menyebut dirinya, Gu, di hadapanku. Aku merasa wajahku sedikit panas. Sepertinya ada cairan yang jatuh ke wajahku. Pria brengsek ini menangis, bagaimana mungkin dia menangis untukku? Lalu, dia seolah-olah kesurupan. Memanggil namaku berulang kali. Panggilannya membuat hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar suara Chen Mo yang begitu pilu, aku jadi teringat pada sebuah buku cerita bergambar tentang kisah cinta yang menyiksa yang pernah kubaca. Alur cerita buku itu tidak lain adalah sang pria mengejar dan sang wanita melarikan diri. Walaupun punya sayap, dia tidak akan bisa kabur. Dalam buku itu,
Pemeran utama pria yang brengsek karena suatu kesalahpahaman. Sangat membenci pemeran utama wanita. Dia menyiksa dan menyakiti pemeran utama wanita dengan berbagai cara. Tapi saat pemeran utama wanita itu meninggal, dia tiba-tiba tersadar. Menyadari bahwa dia telah jatuh hati pada pemeran utama wanita. Mungkinkah Chen Mo seperti itu juga? Tapi rasa cinta seperti itu tidak berani aku terima. Dia menyuruh orang mengirimkanku obat penggugur kandungan untuk membunuh anak di dalam perutku. Bahkan jika dia sedikit menyesal setelah kematian palsuku ini, itu tidak akan membuatku terharu. Lagi pula, aku, si psikopat cantik ini, hanya suka menyiksa orang lain dan tidak suka disiksa. Chen Mo memelukku dengan erat, menciumku dalam-dalam untuk waktu yang lama. Melihatku tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tapi dia tetap memelukku erat-erat, seolah ingin mempertahankan posisi ini sampai akhir zaman. Berita kematianku dengan cepat menyebar di kediaman putra mahkota. Banyak orang datang untuk membujuk Chen Mo agar segera memakamkanku. Bahkan permaisuri pun datang, berharap dia mau melepaskan jenazahku. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membujuk Chen Mo. Dia memelukku dan terus berbicara padaku tanpa henti. Aku tidak pernah menyangka, dia yang biasanya sangat irit bicara, ternyata juga punya sisi yang begitu cerewet. Berisiknya sampai membuat gendang telingaku sakit. Yang lebih parahnya lagi, aku sudah mati suri selama hampir 12 sichen. Aku harus segera bangkit dari kematian. Malam gelap berangin kencang. Chen Mo terlalu larut dalam kesedihan. Saking sedihnya, dia bahkan tidak bisa duduk dengan tenang. Dan di saat inilah, aku bangkit dari kematian. Untungnya, kondisi mental Chen Mo sedang tidak baik saat itu. Dia sama sekali tidak menyadari keanehan pada diriku. Aku diam-diam mengeluarkan jarum tidur dari adikku, yang dicampurkan ke dalam ramuan mati suri. Dengan sekuat tenaga, aku menusukkannya ke punggung Chen Mo. Benar saja, setelah terkena tusukanku, dia langsung jatuh tak bergerak di atas ranjang. Aku dengan cepat mengambil lencana dari pinggangnya, lalu mencari sepotong pakaian yang terlihat paling biasa, dan memakainya. Aku berpura-pura menjadi pelayan dan berjalan keluar dari kediaman putra mahkota. Chen Mo tidak mengizinkan siapapun berjaga di luar kamar tidurnya. Ini justru memudahkanku untuk keluar. Semua orang di kediaman putra mahkota mengira aku sudah mati. Aku berjalan keluar dengan kepala menunduk. Ditambah lagi, aku memegang lencana milik Chen Mo. Jadi, kalaupun bertemu dengan pengawal di jalan, mereka tidak mungkin akan menghentikanku. Aku berhasil kabur dari kediaman putra mahkota dengan sangat mudah. Sejak saat itu, dunia ini terasa begitu luas dan bebas. Aku tidak perlu lagi khawatir pada Chen Mo, yang akan memaksaku meminum ramuan penggugur kandungan. Aku tidak kembali ke kota Liangzhou, melainkan pergi ke sebuah kota kecil di Jiangnan. Pemandangan di Jiangnan sangat indah. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku di sana. Pada malam aku meninggalkan ibu kota. Adikku diam-diam menemuiku di luar kota. Dia memberikanku setumpuk besar surat wesel perak. Pemuda yang tampan dan gagah, menangis dengan ingus dan air mata bercucuran. Bersikeras ingin pergi ke Jiangnan bersamaku. Aku membujuknya cukup lama. Akhirnya dia pun setuju. Menunggu ayahku keluar dari penjara. Dan setelah aku menetap di Jiangnan, barulah dia akan menyusulku. Aku curiga adikku mengambil separuh kekayaan keluarga kami, lalu mengubah semuanya menjadi wesel perak, dan memberikannya kepadaku. Dengan wesel perak sebanyak ini, bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan bisa menghabiskannya dalam beberapa kehidupan. Tapi setelah tiba di Jiangnan, aku tetap membuka sebuah toko kosmetik. Aku tidak pandai dalam hal akademis. Membaca buku-buku orang bijak selalu membuatku pusing. Tapi sejak kecil aku sangat suka makan kue harum pemerah pipi. Keluarga Sen juga memiliki toko kosmetik. Beberapa jenis pemerah pipi terlaris dari toko kosmetik keluarga Sen. Salep wangi, dan lotion wajah. Semuanya adalah resep yang kuberikan. Sebenarnya, saat pertama kali tiba di Jiangnan, aku sempat menganggur selama beberapa hari. Tapi begitu aku tidak ada kerjaan, aku akan teringat pada ayahku,
ibuku, dan adikku. Teringat pada Chen Mo, teringat pada Chen Mo dan Ling Hua. Terutama saat dia menyiram bunga 20 kali dalam semalam. Aku juga akan teringat pada Chen Mo. Mangkuk obat penggugur kandungan yang dia suruh orang antarkan padaku. Dan juga setelah aku memalsukan kematianku. Dia memeluk jenazahku dan menciumku dalam-dalam. Memikirkannya membuat hatiku terasa sangat sakit. Karena itulah aku membuka toko kosmetik. Berencana untuk mencari kesibukan. Dalam perjalanan ke Jiangnan, aku menampung beberapa gadis kecil yang terlunta-lunta. Dan sekarat. Beberapa gadis kecil itu mengikutiku. Makan enak dan hidup mewah. Wajah mereka yang dulu pucat sudah tidak terlihat lagi. Dan penampilan mereka yang kurus kering. Mereka baru berusia 12 atau 13 tahun. Tapi sudah lama tidak punya rumah. Aku membiarkan mereka tinggal di toko kosmetik. Belajar membuat kosmetik bersamaku. Aku punya terlalu banyak uang perak. Aku mengambil sebagian uang perakku. Dan membuka sekolah khusus perempuan di kota kecil. Dunia ini selalu lebih keras terhadap perempuan. Aku tidak punya ambisi besar untuk menyelamatkan dunia. Sebagai seorang perempuan, aku memiliki kehidupan yang mewah dan berkecukupan. Aku juga berharap perempuan-perempuan lain bisa hidup sedikit lebih baik. Sekolah yang kubuka tidak hanya mengajari para perempuan membaca. Jika ada perempuan yang sepertiku, yang benar-benar tidak bisa mempelajari kitab para orang bijak, mereka juga bisa belajar menenun dan menjahit. Bahkan berdagang. Mungkin pemikiranku ini sedikit menyimpang. Aku selalu merasa bahwa makna seorang perempuan hadir di dunia ini. Bukan hanya untuk melayani suami dan membesarkan anak. Pertama-tama, kita adalah diri kita sendiri. Sebelum menjadi putri seseorang, ibu dari seseorang, atau istri seseorang, toko kosmetikku semakin besar. Hanya dalam setengah tahun, toko itu menjadi favorit banyak gadis di Jiangnan. Sekolah khusus perempuan yang kubuka juga semakin banyak. Ada yang bertanya padaku, apakah aku tidak takut bangkrut? Karena sekolah perempuanku tidak memungut biaya dan aku hanya seorang pemilik toko kosmetik. Aku hanya tersenyum. Aku tidak menjelaskan kepada mereka. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah putri orang terkaya di kota Liangzhou. Tetapi, saat aku meninggalkan ibu kota, uang perak yang diberikan adikku sudah cukup untuk membiayai semua sekolah ini selama ribuan tahun. Sedangkan hidupku paling lama hanya 100 tahun. Aku curiga di mata adikku. Aku ini perempuan boros yang suka menghamburkan uang. Padahal aku sudah sangat kaya. Dia masih menitipkan pada Zongpu setiap bulan untuk mengirimkan uang perak kepadaku. Selama setengah tahun ini, banyak hal terjadi di ibu kota. Ayahku sudah dibebaskan dari penjara 5 bulan yang lalu. Pengadilan tinggi telah menyelidikinya. Ternyata Lu Xingye yang menjebak ayahku. Hidup Lu Xingye selama setengah tahun ini cukup sengsara. Adikku menulis surat, katanya Lu Xingye itu sangat menjijikkan. Dia gagal mendapatkanku. Dia memelihara seorang gadis di luar yang 60% mirip denganku. Dan memanggil gadis itu binatang kecil. Istri sah Lu Xingye, sang putri menteri, mengetahui hal ini. Dia langsung menyerbu ke selatan kota dan menyuruh pelayan jahatnya memukuli gadis itu sampai setengah mati. Gadis itu juga sungguh malang. Dia diculik oleh Lu Xingye. Di dalam perutnya, dia masih mengandung anak dari mendiang suaminya. Anak yang tidak berdosa itu begitu saja tewas dipukuli oleh orang-orang yang dibawa putri menteri. Lu Xingye kelihatannya sangat menyayangi gadis itu. Tetapi setelah putri menteri tahu dia punya simpanan, dia tetap tanpa ragu-ragu memperburuk keadaan gadis itu. Hanya saja, putri menteri bukanlah orang sembarangan. Dia tetap membuat keributan besar dengannya. Mahkamah Agung Dali juga menemukan bahwa dia telah menjebak ayahku. Kaisar murka dan langsung menjebloskannya ke penjara. Kudengar dia juga memelihara beberapa gadis lain di kediaman yang berbeda. Sang putri menteri pernah tulus mencintainya. Tetapi setelah mengetahui semua perbuatannya ini, dia benar-benar kecewa padanya. Dia bahkan menyuruh orang untuk menjaganya baik-baik di dalam penjara. Adikku bilang, karena iseng. Dia membuang-buang uang untuk mengunjungi Lu Xingye. Pria yang dulu wajahnya sangat tampan itu
Sekarang sudah tidak bisa dikenali lagi wujud aslinya. Kakinya patah, tangannya cacat. Seluruh tubuhnya penuh luka, sungguh menyedihkan. Setelah aku selesai membaca surat dari adikku, aku hanya bisa bilang satu hal untuk Lu Xingye, rasakan. Dia berasal dari keluarga miskin. Dengan susah payah meniti jalan menuju kesuksesan. Dia tidak berpikir untuk benar-benar melayani rakyat. Malah menyalahgunakan jabatannya untuk menjebak orang yang tidak bersalah. Demi memuaskan nafsunya sendiri. Perbuatannya sendirilah yang membuatnya celaka. Ayah, ibu, dan adikku juga belum bisa kembali ke kota Liangzhou. Adikku bilang Chen Mo sudah seperti orang gila. Tidak mengizinkan mereka pulang. Chen Mo juga tidak menikahi Lin Huazi. Dia malah bilang kalau aku adalah putri mahkotanya. Adikku juga dengar kalau Lin Huazi juga dijebloskan ke penjara. Hanya saja, dia tidak berhasil mencari tahu alasannya. Aku juga merasa Chen Mo itu sakit jiwa. Dia bahkan sudah bersama Lin Huazi. Menyiramnya 20 kali dalam semalam. Kenapa tidak menikahinya? Aku juga tidak mengerti. Kenapa Lin Huazi bisa dijebloskan ke penjara? Putri dari kediaman adipati yang terhormat, siapa yang berani memenjarakannya di penjara kekaisaran? Aku tidak mengerti. Jadi aku berhenti memikirkannya. Akhir-akhir ini aku tidak mau peduli dengan urusan orang lain. Aku hanya ingin dengan selamat melahirkan kedua bayiku. Aku dengar saat wanita melahirkan. Itu seperti berjalan melewati gerbang neraka. Beberapa hari yang lalu, pemilik toko di sebelah toko kosmetikku melahirkan. Dan tidak bisa bangun lagi. Bidan bilang aku mengandung anak kembar dan ini adalah kehamilan pertamaku. Risikonya sangat berbahaya. Aku takut tidak akan pernah bangun lagi. Tidak bisa berbakti kepada ayah dan ibuku. Tidak bisa melihat ayahku menjadi yang terbaik dalam 3 ujian kekaisaran. Menjadi sarjana nomor 1 termuda dan tertampan di dinasti Zhou Agung. Aku juga takut kedua bayi di dalam perutku akan kehilangan ibu mereka begitu mereka lahir. Nona Sen, beberapa pegawai muda di tokoku mendorongku pelan. Aku mengangkat mata dan baru sadar. Entah sejak kapan. Sarjana Pei sudah masuk ke toko kosmetikku. Sarjana Pei adalah orang yang 3 bulan lalu pingsan di luar toko kosmetikku, seorang sarjana miskin. Aku menyuruh orang memberinya sejumlah perak. Berharap dia bisa melewati masa-masa tersulit ini. Siapa sangka setelah sarjana Pei sadar. Dia hampir setiap hari datang ke tempatku. Para pegawai muda di toko kosmetik semua menggodaku. Mereka bilang sarjana Pei menyukaiku. Menurutku, mata para pegawai muda itu tidak beres. Meskipun sarjana Pei miskin, tapi dia juga gagah dan berwibawa. Seorang pemuda yang sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia menyukai diriku yang sedang hamil besar? Seorang janda yang suaminya tewas di medan perang. Banyak orang yang bertanya tentang suamiku. Aku selalu bilang suamiku bergabung dengan tentara dan tewas di medan perang. Mendengar sarjana Pei memanggilku, aku meletakkan sempoa di samping. Aku bertanya dengan lembut kepadanya, Sarjana Pei, kenapa kau kemari? Sarjana Pei adalah orang yang sangat pemalu. Setiap kali dia berbicara denganku, wajahnya yang tampan dan rupawan itu langsung memerah seperti udang rebus. Telinganya pun ikut memerah. Dia memalingkan wajahnya ke samping. Bibirnya terkatup rapat untuk waktu yang lama. Seolah-olah telah mengerahkan seluruh keberaniannya. Akhirnya dia berhasil berkata, Nona Sen, aku menyukaimu. Bolehkah aku menjagamu? Aku seolah membatu. Aku tak menyangka para pegawaiku yang bermata jeli itu ternyata tidak salah lihat. Aku tidak punya niat untuk menikah lagi. Aku sedang berusaha keras menyusun kata-kata. Mencari cara untuk menolak sarjana Pei tanpa menyakitinya. Lalu aku mendengarnya berkata lagi. Aku sangat menyukai Nona Sen. Jika Nona Sen bersedia menikah denganku. Setelah menikah, aku tidak hanya akan memperlakukan Nona Sen layaknya permata. Tetapi juga akan menganggap anak di dalam kandungan Nona Sen seperti anakku sendiri. Sen Youchu. Kau mau membawa anakku dan menikah dengan pria lain. Begitu suara sarjana Pei berhenti. Aku mendengar suara Chen Mo. Suara yang terdengar seperti kertakan gigi karena marah. Tak lama kemudian,
Aku melihatnya mengenakan jubah panjang berwarna hitam. Melangkah masuk ke toko kosmetikku dengan aura agung yang tak tertandingi. Aku tahu Chen Mo datang untuk membuat perhitungan denganku. Kedua kakiku gemetar. Aku mengambil segenggam perak dan hendak kabur. Tetapi Chen Mo membawa banyak sekali pengawal. Mereka berdiri seperti barisan gunung, menghalangi jalan keluar dari toko kosmetikku. Aku takkan bisa kabur meskipun punya sayap. Berani-beraninya kau memalsukan kematianmu untuk menjebakku, Sen Youju. Hebat sekali kau. Aku teringat, setelah aku memalsukan kematianku. Air mata Chen Mo yang hangat jatuh di wajahku. Dalam diam, air mata hangat membasahi wajahku. Aku merasa sedikit bersalah. Tapi saat teringat dialah yang menyuruh orang mengirimiku obat penggugur kandungan, aku pun kembali menegakkan punggungku. Yang Mulia Putra Mahkota yang lebih dulu menyuruh orang mengirimiku obat penggugur kandungan. Kalau aku tidak memalsukan kematian untuk melarikan diri, anak-anak di dalam perutku ini pasti sudah lama mati di tanganmu. Aku menyuruh orang mengirim obat penggugur padamu. Dia terdiam, sudut matanya memerah. Dia maju selangkah, hendak menggenggam tanganku. Sarjana Pei juga tidak menyangka bahwa ayah kandung dari anak di dalam perutku adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Sepasang matanya yang indah itu dipenuhi oleh kesedihan. Nona Sen, bukankah kau bilang sebelumnya suamimu sudah lama gugur di medan perang? Mendengar dengusan dingin dari Putra Mahkota, aku jadi semakin panik. Aku gugur di medan perang. Sen Youju, sebegitu inginkah kau aku mati? Aku tidak mengharapkannya mati. Aku hanya selalu memikirkannya. Aku tidak ingin terus memikirkannya. Yang Mulia Putra Mahkota, jangan membentak Nona Sen, dia sedang mengandung. Anda tidak boleh sekasar ini padanya. Sarjana Pei jelas-jelas merasa takut pada Yang Mulia Putra Mahkota yang berkedudukan tinggi. Tapi dia sangat berani dan tetap berdiri di depanku untuk melindungiku. Tatapannya padaku masih dipenuhi kesedihan. Tetapi juga ada sedikit kelegaan. Aku tahu Sarjana Pei berharap aku bisa hidup dengan baik. Saat melihat suami yang kukatakan ternyata tidak gugur di medan perang, dia merasa kecewa sekaligus senang untukku. Namun, dia juga takut aku akan diperlakukan tidak adil. Singkatnya, perasaannya saat ini campur aduk. Dia mengulurkan tangannya. Putra Mahkota maju selangkah lagi. Jelas sekali ingin menarikku ke dalam pelukannya. Entah karena terlalu gugup, atau karena hal lain. Perutku tiba-tiba terasa sakit luar biasa. Aku juga merasakan ada cairan hangat yang mengalir keluar dari bawah. Saking sakitnya, aku langsung membungkuk. Aduh, perutku sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan. Nona Sen, Youju. Pria yang tadinya bersikap angkuh dan dingin itu, Chen Mo, yang selalu dingin dan tak terjangkau, tiba-tiba menjadi panik. Dia melangkah maju, seolah-olah sedang memegang harta karun yang hilang dan ditemukan kembali. Dia memelukku dengan sangat hati-hati. Yuti, jangan takut. Aku akan membawamu pulang sekarang. Para pengawal di bawah komandonya juga baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Akhirnya, Pei Siu Chai yang membawa mereka untuk mencari bidan. Dia menggendongku kembali ke rumah yang kubeli setengah tahun yang lalu. Beberapa bidan tidak mengizinkannya masuk ke ruang bersalin. Mereka bilang itu akan membawa sial. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan larangan para bidan. Dia terus menemaniku di sisiku. Aku manja sejak kecil dan paling takut pada rasa sakit. Proses persalinanku sangat sulit. Aku tidak bisa berhenti menangis. Saat aku menangis, matanya juga ikut memerah. Sudut matanya basah oleh air mata. Setelah berjuang sepanjang malam, aku akhirnya berhasil melahirkan 2 bayi kecil. Seorang putra dan seorang putri, sungguh sebuah kesempurnaan. Bidan itu berkata, selama bertahun-tahun membantu persalinan, baru pertama kali mereka melihat seorang wanita melahirkan. Sementara suaminya menangis sampai matanya bengkak. Aku juga tidak berani membayangkan, selama setengah tahun ini, dia yang telah membangun wibawanya di istana. Yang Mulia Putra Mahkota yang dikenal dingin dan kejam di mata banyak orang, bisa menutupi wajahnya dan menangis seperti anak kecil yang tak berdaya.
Persalinan menguras terlalu banyak tenagaku. Saat aku membuka mata, hari sudah berganti. Chen Mo duduk di sisiku, menggenggam tanganku dengan erat. Aku sadar dia sepertinya sedikit peduli padaku. Tapi saat teringat padanya dan Lin Huazi, dan insiden menyiraminya 20 kali dalam semalam, aku tetap tidak mau memedulikannya. Yuti, kamu benar-benar sudah sadar. Aku sangat takut, tahu. Dasar pria brengsek, pandai sekali berpura-pura. Aku menggembungkan pipiku, tak mau memedulikannya. Tapi ada beberapa hal yang terasa sangat tidak nyaman jika terus kupendam di hati. Akhirnya, aku menatapnya dengan kesal. Jangan berpura-pura penuh perasaan. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Kalau kamu sedikit saja peduli padaku, kamu tidak akan bilang mau memberiku surat cerai waktu kamu kembali ke ibu kota. Kamu juga bersama dengan Lin Huazi. 3 hari 3 malam tidak turun dari ranjang. Kalian berdua, kalian bahkan melakukannya 20 kali dalam semalam. Aku tidak pernah menyentuh Lin Huazi. Mungkin dia merasa ucapanku terlalu tidak masuk akal. Chen Mo tertegun sejenak, lalu mengecup punggung tanganku dengan lembut. Kemudian dia berkata, aku juga tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Saat aku baru kembali ke ibu kota, Ayahanda Kaisar dan Ibunda Permaisuri memang berniat menjodohkanku dengan Lin Huazi. Tapi aku bilang aku sudah punya istri. Ayahanda Kaisar dan Ibunda Permaisuri mendesakku untuk membawamu kembali ke ibu kota. Tapi di hatimu hanya ada si bajingan Lu Xingye itu. Hatiku terasa sakit dan cemburu. Kamu juga tidak menginginkan anak-anak kita. Itulah sebabnya aku tidak mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu adalah putri mahkotaku. Wajahku memerah. Aku tidak menyangka hubungan antara dia dan Lin Huazi ternyata palsu. Aku tidak pernah menyukai Lu Xingye. Aku juga tidak pernah bilang tidak menginginkan kedua anak ini. Aku khawatir kamu akan memaksaku meminum obat penggugur kandungan. Makanya aku bilang akan meminumnya sendiri setelah pulang. Bagaimana mungkin aku tega memaksamu meminum obat penggugur kandungan? Chen Mo memelukku dengan erat. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Lin Huazi yang menyuap pelayan di kediaman dan menaruh racun di dalam obat penguat kandungan yang kukirimkan. Aku sudah membuat Lin Huazi membayar perbuatannya. Untungnya kamu cerdas dan tidak meminum obat itu. Kalau tidak, aku, Chen Mo, akan sendirian. Lengannya yang memelukku bergetar pelan. Jelas sekali dia masih ketakutan jika mengingatnya. Hatiku langsung luluh seketika. Tiba-tiba aku tidak ingin merajuk padanya lagi. Karena kamu tidak menyukai Lin Huazi, di masa depan kamu juga tidak boleh menyukai gadis lain. Kalau kamu berani menyukai orang lain, aku sengaja memasang ekspresi yang sangat galak, maka aku tidak akan menyukaimu lagi. Yuzi, kamu barusan bilang apa? Hening. Ujung jarinya menegang hebat. Dia menatapku dengan tatapan sangat terkejut, tapi juga tidak percaya. Ya, kamu menyukaiku? Aku suka anjing. Si brengsek itu terdiam, lalu menciumku dalam-dalam. Akulah si anjing itu. Jadi Yuzi juga hanya boleh menyukaiku. Tangan si brengsek ini mulai jahil. Dia bukan hanya brengsek, tapi juga sangat tidak tahu malu. Tapi, kami sudah setengah tahun tidak bertemu. Aku benar-benar merindukannya. Aku tetap tidak mendorongnya. Malah membiarkannya memperdalam ciuman itu dengan lebih liar. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan bayi. Aku buru-buru mendorongnya. Aku bahkan belum melihat anak-anak. Dia sepertinya tidak rela diabaikan. Kelopak matanya terkulai, seperti anjing serigala besar yang sedang merajuk. Tapi melihatku cemas, dia tetap menggendong satu persatu, membawa kedua bayi mungil itu ke hadapanku. Yuzi, meskipun sudah punya anak, kamu harus tetap lebih menyukaiku. Iya, aku tahu. Aku tidak tega melihat wajahnya yang memelas itu. Jadi aku hanya menanggapinya sekenanya. Tapi dia malah sangat gembira. Dia memelukku dan kedua bayi mungil itu sekaligus. Tak mau melepaskanku sama sekali, membuatku hanya bisa tertawa pasrah. Kusentuh pipi kedua bayi mungil itu. Lalu agar adil, aku juga memeluknya. Dunia ini sungguh indah. Ada cinta, ada arak, dan ada dirinya.